Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, Bapak Dr. Indrawan Nugroho nih, Coach Indra. Dari Selamat pagi, Pak wajahnya Mufti. kelihatan inovatif sekali nih, segar pagi ini. Coach Indra ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Mufti. Alhamdulillah. Ya, juga para yang ikut di webinar ini, para insan Sigers, para inovator yang berbahagia. Hari ini merupakan hari yang spesial ya bagi Sementonasa dalam 54 tahun perjalanan kami, perjalanan yang tidak singkat, dan salah satu agendanya yang memang menjadi rangkaian adalah adanya Innovation Culture Festival ini dalam bentuk webinar yang insya Allah diisi oleh pembicara yang sama-sama sudah kita tunggu. Kalau kita melihat perjalanan industri sejak zaman dulu, industri manufaktur, utamanya kita mengenal ada 3 metode dalam memperbaiki produktivitas kerja ya. Dulu kita mengenal bagaimana adanya efektivitas, ada efisiensi. Jadi kita kalau di dunia industri adalah menaikkan output sebesar-besarnya sehingga kita memperoleh nilai produktivitas yang tinggi dengan input yang sama ya. Jadi kalau output dibagi input, maka kalau outputnya dinaikkan, maka kita akan mendapatkan nilai produktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah efisiensi di perusahaan di mana kita menurunkan inputnya dengan output yang tetap ya, dibagi input yang semakin kecil maka produktivitas akan tinggi karena rumus umum produktivitas adalah input dibagi output. Ini adalah cara lama yang selalu kita dekati efektivitas dan efisiensi. Yang jadi masalah adalah efektivitas dan efisiensi itu tidak bernilai besar. Pada saat kita berbicara efisiensi 10%, 20%, nggak ada efisiensi 500%. Jadi mentok di langit-langit. Begitu juga produktivitas, tergantung kepada alat dan lain-lain. Nah, beralihlah kita kepada metode baru yang kita sebut dengan inovasi, yaitu menaikkan produktivitas dengan cara menaikkan output dan menurunkan input di waktu yang sama. Ya, kalau matematika sederhana, kalau inputnya kita naikkan, outputnya kita naikkan, inputnya kita turunkan dalam waktu yang sama, maka akan mendapatkan produktivitas yang jauh lebih besar kebanding hanya menaikkan output atau menurunkan input. Dan ternyata untuk menaikkan output dan menurunkan input itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Artinya harus memiliki cara yang berbeda, dalam arti kata kita harus berinovasi. Itulah pentingnya inovasi, memotong sekat-sekat cara berpikir industri model lama. Dan dalam hari ulang tahun Ketonasa ke-54 hari ini, tanggal 2 lalu maksudnya dalam rangkaiannya kita menemukan tema tumbuh dalam harmoni terbarukan. Di dunia industri manufaktur apalagi seperti semen yang sudah mature, itu tentu kalau kita hanya berpagu kepada operational excellence maka akan berhenti pada satu masa di mana efektivitas dan efisiensi pun akan berhenti, sehingga diperlukan way out yang lain, bagaimana memboosting kita punya perusahaan dengan cara melakukan inovasi. Dan sesuai dengan apa yang kita lakukan bahwa ke depan tantangan industri semen bukan hanya kepada operational excellence, tetapi juga sesuai arahan dari Semen Indonesia Group, yaitu terkait dengan environmental, social, dan governance. Nah, terkait dengan environmental di dunia semen sekarang tantangannya adalah bagaimana menuju green industry dengan menurunkan emisi dari pabrik semen itu sendiri. Nah, kita mengenal ada 2 energi besar yang dilakukan oleh industri semen, yaitu energi panas dan energi listrik. Nah, sehingga upaya-upaya Semen Indonesia Group dan juga PT Sementonasa dalam mengelola energi terbarukan, renewable energy, baik energi panas dan energi listrik itu terus kita lakukan. Dan itu semua dilakukan dalam pertumbuhan yang harmoni, baik harmoni dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial. Itu sebabnya tema kita untuk inovasi sangat sejalan dengan tema kita dari ulang tahun PT Sementonasa yang kita sedang giat-giatnya untuk melakukan inovasi di mana tantangan dunia
industri semen ke depannya akan lebih bertumpu dan berfokus kepada environmental, sosial, dan governance issues. Dan ini terus kita dorong, nah sehingga pada hari ini kita kedatangan coach yang akan memberikan bagaimana memotivasi kita dalam berinovasi dan melihat tantangan-tantangan kita ke depan, menghilangkan sekat-sekat model produktivitas zaman dulu menuju kreativitas di masa mendatang yang akan memberikan leverage atau ungkitan nilai tambah yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin itu opening speech dari saya. Semoga acara ini membawa membawa motivasi, membawa semangat baru yang lebih terbarukan, dan tentu saya yakin dengan ada Coach Indra hari ini mampu membawa suasana kita menuju suasana yang lebih inovatif lagi di kemudian hari. Dan saya sangat memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia dan juga para inovator. Ya, kita berikan stage yang baik kepada mereka untuk mereka tampil memberikan perbaikan dan juga kontribusi bagi perusahaan dan stakeholder kita. Demikian, terima kasih sambutan dan opening speech dari saya. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari atas opening speech-nya. Sama-sama Mbak Ira. Baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ari bahwa kita harus move on gitu ya, move on dari budaya industri lama ke budaya industri baru karena tidak bisa kita pungkiri saat ini kondisi bisnis sudah banyak terdisrupsi, termasuk salah satunya karena adanya pandemi yang paling berpengaruh adalah digital disruption. Nah, dalam keseharian kita bekerja, teman-teman Seegers maupun teman-teman inovator pasti pernah berpikir apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan selanjutnya, what's next gitu ya. Nah, terkadang pertanyaan what's next ini mudah kita temukan, kemudian menghasilkan inovasi, namun kadang-kadang juga kita sulit gitu menjawab pertanyaan what's next-nya itu. Nah, untuk itu hari ini kita perlu nih mendengarkan insight dari Coach Indra supaya kita termotivasi untuk terus berinovasi gitu ya. Baik, namun tunggu dulu Coach Indra, mohon ditahan dulu. Saya akan membacakan profil dulu dari Coach Indra, boleh? Enggak, silakan. Baik. Ya. Mohon. Nah, mungkin tayangannya bisa ditampilkan rekan-rekan. Oke, Dr. Indrawan Nugroho atau Coach Indra, beliau adalah CEO dan co-founder dari Corporate Innovation Asia, kemudian co-founder of Kubik Leadership Group, co-founder Sukses Mulia Foundation, serial entrepreneur, content creator, master trainer, coach and consultant. Coach Indra memperoleh gelar Doctor of Research in Management dari Binus University, kemudian Magister Psikologi dari Universitas Indonesia, kemudian Bachelor of Commerce dari University of Melbourne. Nah, kemudian beberapa pengakuan telah diterima oleh Coach Indra, diantaranya Binus Alumni Recognition Awardee, 2022 World Game Awardee, Most Impactful Social Innovation, 20 plus years experience in consulting for top Indonesian companies and several multinationals. Coach Indra memiliki Certified Coach of Ericsson International, kemudian Business Model Generation as Strategizer, Design Thinking at Stanford, MIT Sloan, IDEO Digital Business at Columbia Business School. Coach Indra tinggal di Jakarta, Indonesia. Baik, itu tadi profil dari Coach Indra. Selanjutnya, kita sudah nggak sabar ya menanti apa yang akan disampaikan oleh Coach, sehingga nantinya kita setelah dari webinar ini diharapkan lebih termotivasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan kita. Untuk Bapak Ibu yang instansi Seegers yang memiliki pertanyaan sepanjang acara, sepanjang sesinya Coach Indra, maksud saya, mohon ditahan dulu atau bisa dituliskan via kolom chat. Nanti pada sesi Q&A akan saya bacakan pertanyaan dari instansi Seegers. Baik, Coach Indra, apakah sudah siap, Coach? Oke, silakan Coach, waktu dan ruang kami serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat para leader, wabil khusus nih Pak Mufti Ari Murti, Pak Ari, makasih untuk undangannya untuk saya bisa hadir bertemu langsung dengan sahabat-sahabat ya, walaupun langsungnya melalui layar kaca nih ya. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung ya secara fisik.
Ini senang banget Amin, diundang, amin. senang banget nih diundang hari ini karena ini kan bicara innovation culture ya, yang itu memang bagi saya tuh itu passion banget gitu. Saya pernah di awal tahun ini tuh nulis atau membuat sebuah video ya di channel YouTube saya judulnya Darurat Inovasi. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat nonton boleh tuh ya ditonton ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, di situ saya cerita bahwa Indonesia ini memang butuh inovator. Kenapa? Karena itulah jalan kalau Indonesia mau jadi negara maju. Kalau Indonesia mau bisa memanfaatkan bonus demografinya gitu ya untuk naik kelas gitu. Dan kalau kita cari inovator ada di mana sih gitu. Dan percaya deh aku udah 5 tahun terakhir ini nyari itu di mana ya sumber inovator. Ternyata banyak di mana-mana tuh ada. Namun yang menarik yang aku temukan adalah ada potensi yang luar biasa untuk lahirnya banyak sekali inovator yang bisa membuat perubahan yang nyata. Di mana itu? Di perusahaan. Cuman sayangnya di perusahaan ini tidak semua perusahaan itu seperti lahan yang subur untuk bibit-bibit inovator. Ya, ada juga perusahaan yang itu lahan kering. Jadi mau kita tanam bibit unggul gimana pun juga nggak tumbuh itu. Nah, gimana sih caranya supaya perusahaan itu menjadi lahan yang subur untuk lahirnya inovasi-inovasi, untuk memberikan wadah ruang bagi teman-teman inovator untuk bisa menghasilkan karyanya, menghasilkan solusi-solusinya. Ya, yang bisa menggemburkan tanah itu adalah culture. Ya, jadi culture itu adalah ibaratnya tanah. Nah, culture inovasi adalah tanah yang gembur, yang dia akan memberikan asupan nutrisi yang cukup, wadah yang tepat untuk para inovator seperti teman-teman semuanya untuk bisa bertumbuh, bisa berkarya, dan bisa jadi bagian dari solusi. Jadi sekali lagi ini senang banget ya. Oke, baik. Saya izin untuk bisa share slide, Mbak Ira, boleh ya? Kan coach. Oke, saya akan share slides. Oke. Window, sebentar saya cari windownya ini. Baik, kelihatan teman-teman semuanya? Ada judul tuh, Rise Above the Disruptions, the Competitions, dan the Challenges. Bisa kelihatan teman-teman? Pastikan aja. Sudah kelihatan coach. Sudah Kelihatan ya? Oke, baik. Ini ada 3 nih ya, Rise Above, terus ada 3 nih, the Disruption, the Competition, sama the Challenges. Kok 3 sih Mas Indra? Alasan pertama adalah karena panitia memang minta saya ngomong 3 hal ini. Jadi itu alasan yang paling to the point ya. Ngomongin disrupsi, ngomongin kompetisi, khususnya di industri kita ya, di semen, dan juga tantangan-tantangan yang ada. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, aku ngelihat 3 ini memang nyambung sih. Ini mewakili realita kita hari ini. Nggak ada kayaknya perusahaan yang nggak kedisrupsi. Bahkan perusahaan yang di infrastruktur, di sumber daya alam ya, yang benar-benar utility company bahkan yang selama berpuluh-puluh tahun itu nggak goyang gitu, karena itu kan basic needs, semua orang pasti butuh itu. Toh juga ternyata terdisrupsi kok gitu. Namanya kompetisi juga luar biasa. Dan terakhir, tantangan tuh kayaknya akhir-akhir ini luar biasa banget ya, tantangan tuh kayaknya nggak pernah berhenti. Jadi kayaknya pas sih ngomongin 3 hal ini untuk mengawali semangat kita berinovasi. Karena inovasi itu pada akhirnya teman-teman semuanya itu adalah jalan cara kita untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Ya, inovasi itu adalah solusi bagi permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan sayangnya banyak orang yang sebenarnya tahu ada masalah tapi mengabaikannya. Nah, inovator seperti sahabat-sahabatku semua yang ada di sini bukan tipe orang itu, bukan tipe orang yang acuh ya. Yang tidak acuh pada keadaan sekitarnya gitu. Tapi teman-teman semuanya peduli. Nah, kepedulian itulah yang kemudian menggerakkan teman-teman untuk jadi inovator. Mungkin teman-teman semuanya masih ada yang gampang ya, bisa nggak sih aku jadi inovator? Gimana sih caranya jadi inovator? Nah, kita akan bahas. Ya, kita akan bahas itu. Namun, sebelum kita bahas ke situ, kita berangkat dari ngomongin yang gede-gede dulu ya. Supaya teman-teman tuh dapat alasan yang kuat gitu. Kenapa sih aku harus berinovasi gitu? Ya, oke. Kita akan bahas 3 ini ya, disruption, competition, dan challenges. Kita akan bahas secara cepat aja satu persatu ya, sebelum kita masuk ke inovasinya. Aku ngomongin tentang disruption dulu deh. Ya, kata-kata disruptive innovation itu dalam 10 tahun terakhir lebih ya, itu penggunaannya itu meningkat secara drastis. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Ya, kayaknya semua orang ngomongin tentang disrupsi deh ya. Dari kampus, dari perusahaan-perusahaan, sampai UKM, sampai masyarakat umum. Ngomonginnya disrupsi terus gitu. Dan itu bukan tanpa alasan. Karena memang realitanya dalam 10 tahun terakhir ini,
Nggak ada tuh industri yang tidak terdisrupsi. Ada yang disrupsinya udah habis-habisan, sehingga akhirnya pemain lama itu udah nggak ada bekasnya lagi, digantikan dengan raja yang baru. Ada yang disrupsinya tuh baru permulaan. Ya, tapi terlepas dari itu, nggak ada yang nggak kedisrupt. Nah, itu yang ngebuat pembahasan dalam 10 tahun terakhir tentang ilmu disruptions itu meningkat. Teori disruptions yang paling terkenal itu oleh Clayton Christensen, ya, tentang disruptive innovation itu. Dan itu dibahas di mana-mana. Dan saya ingin share sedikit tentang hal itu sekarang ke teman-teman semuanya. Ya, tujuannya cuma satu, teman-teman, ya, untuk membuat kita itu sadar, ngeh gitu loh, bahwa kita itu tantangannya banyak. Dari yang sifatnya sangat makro sampai yang mikro. Makro itu berarti ada ekonominya memang lagi bergejolak, industrinya lagi bergeser, teknologi juga mulai menjadi ancaman ya bagi orang yang nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka itu kita harus berbuat sesuatu. Kenapa? Karena ancamannya adalah kerjaan kita. Ya. Kita masih relevan nggak dengan industri yang tengah berubah ini? Kalau udah nggak relevan lagi, ya best case skenario-nya, skenario terbaiknya ya karir kita berhenti, ya kan? Ya karena kita udah nggak relevan. Sebenarnya perusahaan itu nggak butuh juga kita. Karena capability-nya kita tuh udah, ya dibilang udah jadul lah gitu. Kayak misalnya zaman sekarang taunya cuma pakai mesin ketik gitu. Nggak tahu cara pakai komputer gitu. Ya kan udah jelas ya, dia akan stagnan di level tertentu, nggak bisa naik lagi gitu. Karena dunia udah dunia komputer. Nah, lu masih dunia mesin ketik gitu. Nah itu sama gitu. Kondisi sekarang kita tuh jangan-jangan kita itu udah nggak relevan lagi dengan dunia yang tengah berubah begitu cepat. Resikonya ya, resiko terbaiknya loh ini ya. Resiko terbaiknya itu tuh stagnan. Karirnya nggak naik-naik. Kalaupun naik itu cuma ngikutin inflasi aja gitu. Dan kalau ngikutin inflasi kan kenaikannya kan sebenarnya kan nggak ada gunanya juga ya. Karena habis juga, karena belanjanya lebih mahal. Nah yang terburuk apa teman-teman? Yang terburuk adalah ya kita akhirnya nggak dipakai lagi. Gitu. Di industri kita nggak dipakai laginya, bukan cuma di perusahaan kita, ya. Atau di peti es kan lah, kalaupun misalnya, nggak, tenang aja Mas Indra, kita di sini nggak akan lah ada kayak gitu-gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi berarti kondisi yang terbaik yang memungkinkan. Apa itu ya stagnan gitu, nggak bergerak kemana-mana. Dan kita kan nggak mau, gitu. Makanya inovasi itu jadi jalan bukan hanya untuk perusahaan bisa survive, bisa selamat, tapi bagi kita secara pribadi, untuk kita bisa survive. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh kedisrupt. Coba teman-teman lihat ya dalam 2 tahun terakhir ya ketika pandemi datang. Ya semuanya harus di rumah, produksi harus berhenti. Itu kan kita secara pribadi kedisrupt gitu. Kehidupan kita kedisrupt. Disrupt itu artinya terganggu. Ya dari yang biasanya begitu akhirnya nggak bisa begitu lagi. Nah, itu namanya kedisrupt itu namanya. Ya, jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, disrupt itu adalah mengganggu. Jadi disruption itu gangguan. Dari yang normal ke disrupt. Nah, kemudian mencari new normal. Nah, itu kan bahasanya pandemi. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akan semakin sering teman-teman semuanya. Ya. Jadi balik lagi ada alasan kenapa ke orang-orang ngomongin tentang disruption. Nah, sekarang ngomongin inovasinya nih, teman-teman semuanya, ya. Karena ini ada kaitannya nih dengan bagaimana teman-teman berinovasi. Ada 2 tipe inovasi, teman-teman. Ada yang namanya sustaining innovation, ada yang disruptive innovation. Nah, oke ya, ini kita perlu tahu nih keduanya nih, ya. Jadi kalau tadi Pak Ari cerita tentang inovasi itu gimana caranya kita bisa naikin outputnya di saat yang sama kita bisa mereduksi, mengurangi inputnya. Wah, itu akan menghasilkan lompatan nilai yang luar biasa. Namanya itu value innovation yang Pak Ari tadi sampaikan. Nah, ketika kita mau berinovasi, seperti tadi yang Pak Ari bilang, kita harus sadari dulu nih ada 2 tipe inovasinya. Ada sustaining, ada disruptive. Dua-duanya boleh dan wajib dimainkan. Nggak bisa salah satu, harus dua-duanya. Teman-teman tinggal mau milih main yang ada di mana nanti. Ya, kita bahas dulu nih supaya kebayang ya, kapan kita harus sustaining innovation, kapan kita harus disruptive innovation, dan kenapa kok dua-duanya penting. Yang namanya sustaining innovation, ini basically inovasi yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kita, relevansi kita. Ini jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar Kaizen gitu ya, continuous improvement, Six Sigma, itu adalah tools, teknik, method untuk sustaining innovation. Tujuannya satu, jagain supaya kita tetap relevan di pasar. Supaya produk kita itu tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat pada hari ini. Ya kan kualitas semen kita harus ngikutin dong. Karena kan demand kan udah semakin tinggi gitu. Standar quality yang diinginkan oleh market itu udah semakin lama kan semakin tinggi. Nah, kita harus bisa keep up dengan itu. Ya. Nah, itu namanya sustaining innovation. Jadi tujuannya untuk mensustain, menjaga agar kita tetap bisa ada di permainan ini. Nggak kepental keluar karena nggak dianggap relevan. Nah, kemudian ada disruptive innovation. Nah, disruptive innovation itu beda banget dengan sustaining innovation. Disruptive innovation itu
adalah sebuah inovasi yang itu beda banget dengan yang sekarang kita jalankan dan berpeluang untuk mengubah peta permainan dalam industri secara masif. Biasanya yang berubah itu bisnis modelnya. Jadi bukan produknya semakin bagus saja, tapi bisnis modelnya berubah. Ya, seperti misalnya dulu nih sebelum lahirnya Spotify, Apple Music, Google Music, itu kan kita semua kan dengerin musik melalui compact disc ya, CD ya. Ada CD compact disc-nya, ada CD player-nya gitu. Nah, kemudian kan itu kan berubah total ya, didisrupt oleh produk yang namanya iPod dengan iTunes Music Store yang dikeluarkan oleh Apple. Ya, dan akhirnya nggak ada lagi orang yang beli CD. Semua orang menikmati musik di MP3 players-nya atau di digital music players-nya. Ya. Bahkan kemudian kedisrupt lagi, orang nggak ada yang beli musik, adanya nyewa musik dengan Spotify. Nah, itu kan perubahan drastis total gitu, yang sama-sama orang menikmati musik, tapi nggak lagi dalam format DVD, nggak lagi beli musiknya, tapi nyewa. Nah, itu disruptif, jadi beda banget dengan yang sebelumnya. Nah, dua ini kita harus waspadai. Ya, dan harus kita bisa mainkan dengan sangat baik, ya, antara sustaining dengan disruptif. Nah, saya ingin cerita tentang yang disruptif dulu innovation-nya, karena kalau yang sustaining yang sebelah kiri ini kayaknya udah biasa ya, teman-teman udah tahu lah gimana caranya tuh lead time-nya dikurangin dalam produksinya, gimana reducing waste, ya toh, kemudian gimana caranya tingkat kesalahan itu dikurangin. Nah, itu kan ngomongin Six Sigma ya, itu semuanya sustaining innovation. Ya, maka ini familiar banget deh teman-teman semuanya kalau sama sustaining. Nah, yang disruptif ini nih yang jarang dibahas nih, gitu. Apalagi dalam sebuah industri yang selama puluhan, kalau nggak ratusan tahun itu nggak berubah, ya gitu-gitu aja namanya industri semen, ya gitu-gitu aja dalam bayangan kita. Ya, nah yang kayak gitu tuh biasanya justru sebutannya ripe for disruption. Jadi ini udah mateng untuk didisrupt, gitu. Maka hati-hati ya. Kita kan ngomong yang disruptive innovation ya. Oke, sekarang gini, teman-teman lihat gambar ini ya. Kita belajar dulu nih, kuliah pagi dulu ya. Sebelum nanti di ujung-ujung baru saya akan share ke teman-teman semuanya apa yang teman-teman bisa lakukan dan caranya untuk inovasi yang simple, yang mudah tuh kayak gimana. Tapi sebelum sampai ke sana, kita kuliah dulu ya, kuliah teori disruptive innovation. Karena ini penting ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa melahirkan inovasi yang kategorinya disruptif, waduh itu keren banget. Ya, oke. So ini ke atas ini performance, artinya semakin ada di atas posisinya itu kinerjanya atau kualitasnya itu bagus banget. Ke kanan ini waktu. Nah biasanya di perusahaan misalnya kalaupun katakanlah industri semen, kita punya kategori produk yang berbeda-beda atau mungkin tipe produk yang berbeda-beda. Yang mana yang ini kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang ini, tentu aja harganya jadi berbeda. Kan seringkali ada begitu kan. Nah ini sama nih, jadi warna-warna yang di sini nih yang bergeraknya ke kanan ini mewakili produk-produk. Jadi ini ada produk yang kita jual yang memang low quality, ini medium quality, high quality, ini most demanding use gitu. Jadi kita itu selalu melakukan proses yang namanya kan continuous improvement. Jadi produk yang bahkan produk yang paling low ini pun juga performance-nya, kinerjanya, kualitasnya kan kita naikin sepanjang waktu kan. Ya, kita pakai tadi tuh ya Kaizen, Six Sigma dan sebagainya. Jadi maka parahnya bergerak atas nih. Terus gitu. Jadi di semua produk lain kita tuh semakin hari semakin baik. Ini wajib. Ini namanya sustaining innovation. Kalau dari tahun ke tahun kita ini flat aja itu bahaya. Kenapa? Karena tetangga geraknya naik, bro. Nah, lu flat, ya udah, nanti lo nggak relevan lagi oleh market gitu. Karena standarnya market itu dibentuk oleh para pemain di industri. Ya, begitu misalnya contohnya sekarang komputer aja teman-teman atau handphone aja. Sekarang masih ada nggak sih yang pakai handphone kameranya tuh cuman 1 megapiksel? Nggak ada kan, paling nggak 12 lah, bahkan ada yang 50 megapikselnya. Kenapa? Karena ya para pemain itu kan berlomba-lomba untuk naikin kualitas kameranya gitu, dan akhirnya itu jadi standar bagi kita. Kita nggak mau terima lagi yang standarnya itu di bawah rata-rata yang ada di industri. Nah sama gitu, kalau misalnya kita ini nggak berkembang, jadi flat nih garisnya warna ungu ini, warna apa nih ya? Warna Tosca ini flat, itu jangan kemudian tenang aja Pak, kita bisa mempertahankan kualitas kita. Hari gini tuh bukan mempertahankan kualitas bro and sis, tapi naikin kualitas. Kenapa? Karena tetangga kita naikin kualitas gitu. Dan kalau semua pemain dalam industri naikin kualitasnya, sementara kita flat aja, itu selesai udah permainannya bagi kita. Kita nggak akan dianggap relevan. Ya kayak jual handphone tanpa kamera gitu, atau kameranya cuma 1 megapiksel gitu. Itu udah selesai. Sekarang handphone yang termurah aja udah kameranya udah megapikselnya udah banyak gitu. Ya, oke, kebayang ya. Jadi ini kita bergerak naik, which is bagus. Ini sustaining innovation. Ini kita keep up dengan competition namanya. However, ada yang
mendisrupt ini. Yang tadinya tuh semuanya geraknya kayak gini, tiba-tiba cus ada yang mendisrupt gini. Biasanya dipicu oleh teknologi. Ya. Yang akhirnya dia berangkatnya dari jelek, kualitasnya nggak bagus, bahkan nggak diminati orang, tiba-tiba cus karena dibantu teknologi, akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhan yang paling tinggi sekalipun. Nah, kita lihat langsung contohnya aja ya. Ini teman-teman semuanya, ini di sebelah kiri ya, ini steel mill. Steel mill itu adalah pabrik steel ya, baja. Ya, jadi kalau kita ngebuat baja itu kan lihat ya, ini seperti kayak di industri semen ya, ini sangat masif, sangat besar, investasinya juga luar biasa besar, prosesnya panjang dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah steel mill ini kemudian ke-disrupt. Yang mendisrupt apa? Ini, ada mini steel mill. Jadi ada teknologi untuk ngebuat pabrik peleburan baja ini yang itu kecil, sederhana, lebih simpel. Memang sih kualitasnya tentu aja nggak sebagus kualitas yang dibuat oleh steel mill. Cuman yang menarik adalah ternyata ini semakin lama semakin berkembang. Nah, kita lihat gambarnya gini. Ya. Jadi yang garis-garis ini, yang ke kanan semuanya ini adalah produk-produk dari steel mill tadi ya. Ya, pabrik baja tadi ya. Yang paling rendah itu namanya rebar. Jadi besi-besi yang itu biasa dipakai untuk ngisi beton dan lain sebagainya lah ya. Jadi yang intinya ini kualitasnya nggak harus bagus-bagus amat gitu. Ya, maka harganya murah. Ya, marginnya kecil, cuma 7% kalau kita jualan rebar. Yang makin ke atas nih makin bagus kualitasnya. Yang paling tinggi ini sheet steels ya. Besi yang lempengan-lempengan itu tuh marginnya bisa sampai 25-30%. Nah, memang mungkin dari sisi pemainnya nggak banyak ya di sini ya. Kalau ini kan banyak banget pemainnya rebar. Nah, selama belasan tahun, if not puluhan tahun, perusahaan-perusahaan itu bermain dengan 4 jenis produk ini nih. Dan mereka baik-baik aja, bagus gitu. Penjualannya oke ya, karena kan pertumbuhan ekonomi ada di mana-mana gitu. Nah, kemudian muncul nih, di awal tahun 70-an, ada mini mill yang tadi itu yang aku contohin yang kecil begini. Ini mini mill. Pada saat mini mill itu dikeluarkan, itu kualitas itu jelek banget gitu. Sehingga yang terbaik yang mereka bisa buat itu hanya rebar. Ya. Dan itu pun juga kalau dibandingkan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan baja yang ada pada saat itu, ya tetap aja kualitas itu jelek. Jadi harganya itu murah banget ya gitu. Sehingga mini mill ini nggak dilirik sama sekali oleh para pelaku industri baja pada saat itu. Ya. Dan mereka akhirnya fokus hanya dengan yang selama ini mereka tahu, ngebangun yang 4 produk ini dengan cara yang selama ini mereka lakukan. Namun yang menarik adalah kalau teman-teman lihat ini, quality dari mini mill itu bergerak naik. Makin lama teknologinya makin disempurnakan. Makin lama biayanya makin murah. Makin lama makin bagus kualitasnya, terus dinaikin sampai akhirnya kualitas mini mill ini bisa menyamai kualitas dari pabrik baja yang membutuhkan effort lebih besar dalam memproduksi produknya. Dan ada keunggulan dari mini mill ini, fleksibilitinya. Karena investasinya itu nggak besar, ya maka ya BP-nya lebih cepat. Karena itu modelnya adalah modular, ya akhirnya ya kita bisa produksi tergantung permintaan aja gitu. Sehingga dia itu dalam kondisi ekonomi lagi bagus, dia bisa genjot produksi, dari ekonomi lagi turun, dia bisa menyesuaikan gitu. Dan pelan tapi pasti, mini mill ini mulai mengganggu, mendisrupt pemain-pemain baja yang ada pada saat itu. Ya. Dan akhirnya mau nggak mau pemain-pemain besar ini harus juga mengubah pendekatannya. Ya, nah itu namanya disruption. Kebayang ya teman-teman semuanya. Sekarang bayangin untuk industri teman-teman semuanya di semen. Ya, jangan-jangan pada saat ini ada produk yang dikeluarkan dari teknologi tertentu yang mungkin kualitasnya masih nggak bagus. Bahkan kita remehkan itu, nggak mungkin lah dia bersaing sama kita. Dia kan perusahaan kemarin sore, itu kan juga produknya kualitasnya mah jauh dibandingkan kita, teknologinya juga nggak terbukti, udahlah gitu. Nah bahayanya adalah justru karena mereka itu kita abaikan, mereka punya keleluasaan untuk terus memperbaikinya, uji coba gitu, dan nggak tahu lah, mungkin 5-10 tahun dari sekarang jangan-jangan justru mereka yang menguasai market. Ya. Dan cerita ini tuh berulang di banyak industri. Ya. Kita akan lihat ya contoh-contohnya nanti. Sekarang kita lihat lagi contoh yang mungkin teman-teman lebih familiar. Kalau tadi aku nyontohin handphone gitu ya, sekarang kita ngomongin handphone aja. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman ini pernah punya handphone namanya BlackBerry. Ya, karena aku pernah punya juga BlackBerry ya, 1 ya. Nggak sempat beli banyak ya, atau nggak sempat beli beberapa tipe, punya 1 aja. Sebelum aku pindah ke
Apple iPhone. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah penjualannya revenue-nya BlackBerry yang warna biru ini nih. Luar biasa dong, ini lagi naik-naiknya nih. Terus muncul iPhone. Ketika iPhone muncul, itu tuh ya jauh kalau dibandingkan BlackBerry. Secara teknologi belum benar-benar mature, ya. Touchscreen-nya tuh masih kapasitif. Ya, kemudian juga kualitas gambarnya nggak terlalu optimal, internetnya masih pakai 2G ya, sementara BlackBerry udah pakai 3G. BlackBerry punya BlackBerry Messenger saya sangat terkenal, sementara kalau iPhone belum ada, dia masih pakai SMS. Aduh, jauh deh dari sisi kualitas. Bahkan Steve Ballmer itu CEO-nya Microsoft itu ngejek waktu itu, iPhone itu paling 5 tahun lagi mati, nggak ada harapan katanya. Dan akhir ceritanya kita tahu ya, BlackBerry yang mati justru. iPhone merajalela. Nah, ini justru kita tuh takutnya tuh bukan sama pemain-pemain gede, ya. Bukan BlackBerry takutnya bukan sama Nokia, ya. Waktu itu yang sama-sama gedenya. Harusnya tuh takutnya sama yang kecil, yang dia menerapkan sebuah teknologi baru yang waktu itu mungkin unproven, tetapi mereka ini tipe orang yang nggak pernah berhenti untuk mencari cara-cara yang lebih baik, improving the product gitu, ya. Nah, ini disruption. Apple mendisrupsi BlackBerry sampai mati BlackBerry-nya. Contoh yang lain banyak ya. Kamera DSLR udah disrupt dengan handphone. Ya, walaupun DSLR masih tetap ada ya, tapi itu akhirnya hanya dipakai oleh para hobiis aja atau professional photographer. Kebanyakan orang udah pindah motretnya pakai handphone. Ya, bahkan yang pocket kamera udah mati ya, udah habis. Ini Garmin. Jadi GPS zaman dulu nih saya juga pernah punya, sekarang udah habis mati karena kita semua udah pakai Google Map atau Apple Map. Encyclopedia Britannica disrupt oleh Wikipedia, Blockbuster oleh Netflix, taksi oleh Uber atau Lyft, di sini ada Gokar ya. Nah, inilah disruptions dan itu terjadi di semua industri, nggak hanya di tech industry aja. Dan kalau kita bicara tentang sustaining innovation sama disruptive innovation, ternyata kita perusahaan gede ya, kita udah mature, kita namanya tuh incumbent teman-teman. Bagi perusahaan yang incumbent kayak kita ini, sustaining innovation itu jago kita. Bahkan kalau dalam hal continuous improvement kita udah pasti menang deh. Kenapa? Ya karena kita udah punya sistem yang memungkinkan itu, kita punya orang-orang yang terbiasa melakukan itu, jago kita sustaining innovation. Tapi kalau untuk disruptive innovation, ternyata kita itu menurut si Clayton Christensen itu susah, berat, karena nggak alami. Kita tidak terdidik, nggak terlatih untuk itu. Bahkan katanya si Clayton ini agak drastis tuh, Clayton bilang ini. Perusahaan tuh nggak bisa mendisrupsi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sistem yang ada itu didesain untuk sustaining innovation, dan itu tidak memungkinkan terjadinya disruptive innovation. Makanya para pemain-pemain baru nih yang nggak punya legacy, yang dia nggak punya beban masa lalu, yang orang-orangnya belum terbiasa menjalankan pola-pola masa lalu, bisnis di industri kita yang selama ini dilakukan, ini benar-benar orang fresh, justru mereka yang bisa ngedisrupt. Ya, karena mereka nggak terkunci dengan paradigma lama. Ya. Nah ini kan yang bikin deg-degan. Ya kan? Oke, terkait disruption udah dapat ya. Ya, jadi ada sustaining, ada disruptive innovation. Dua-duanya harus dimainkan teman-teman. Nggak hanya disruptive aja, sustaining harus dimainkan. Karena itu kan membuat teman-teman relevan. So, saya akan challenge teman-teman semuanya untuk berinovasi di keduanya. Ya, kebanyakan mainnya di sustaining, nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi teman-teman yang punya kewenangan, punya kesempatan untuk juga ikut mikirin yang disruptive innovation, yuk mainkan itu. Ya, invest di situ mulai sekarang. Eksperimentasi di situ mulai sekarang. Nggak, namanya disruptive innovation tuh nggak lahir langsung bagus. Ya Mini Meals juga lahir nggak langsung bagus. iPhone nggak lahir langsung bagus. Google Map juga nggak lahir langsung bagus. Wah dulu tuh mah jelek banget. Saya tuh udah punya Garmin yang GPS itu, ada juga Google Map. Saya nggak percaya Google Map, waktu itu masih jelek banget. Saya masih pakai Garmin waktu itu. Tapi sekarang siapa yang pakai Garmin GPS? Semuanya udah pakai Google Map. Jadi selalu berangkatnya tuh dari jelek dulu, nggak bagus dulu. Itu selalu begitu. Jadi kalau teman-teman punya inovasi yang teman-teman yakinin ini bisa mendisrupt, ya nggak usah industri deh, tapi mendisrupt cara kerja kita di perusahaan di Sementonasa, ya cara kita jualan, cara kita bisa mengelola tim, ya ini mendisrupt, mengganggu yang tatanan sekarang sudah ada, yang kebiasaan orang, ini dengan caraku ini akan terganggu itu. Tapi kalau kita berhasil melakukan ini, wah ini efisiensinya akan sangat tinggi, outputnya akan sangat tinggi. Yang Pak Ari tadi inginkan terwujud itu. Cuman memang nggak aku keluarin langsung bagus. Ya, ini pasti jelek dulu, pasti akan dinyek dulu lah.
Orang kayak bilang, alah kayak gitu doang itu kan jelek. Bagusan yang inilah, yang ini udah pasti, yang ini udah terbukti kok. Kamu itu kan cuma uji coba tok gitu. Ya kalau cuma gitu doang mas semua orang juga bisa itu. Kayak gitu pasti akan diejek. Semua yang disruptive innovation awalnya pasti diejek. Ya karena memang kualitasnya masih nggak bagus pada awalnya. Tapi ketika Anda serius ngembangin itu, punya passion untuk ngebuat itu jadi solusi yang lebih baik, pada saatnya nanti apa yang teman-teman buat itu akan menggantikan yang lama. Nah, kita membutuhkan itu ya. Jadi sustaining innovator dan juga disruptive innovators. Oke, ya itu tentang disruption ya. Sekarang kita yang nomor 2. Nomor 2 itu apa? Kompetisi ya. Ya, kompetisi. Jadi katakanlah misalnya begini deh. Kita lagi nggak ngomongin tentang sustaining innovation dan disruptive innovation. Kita lebih konkret aja nih Mas ke bisnis yang kita jalanin sekarang deh gitu. Oke. Bagus, cuman, nah ada cumannya nih, jangan cuma sekedar jalanin bisnis as usual, rutinitas aja. Lu lihat dong kanan kiri depan belakang, itu kondisinya udah nggak kayak dulu lagi. Yuk kita gunakan nih 5 Porter ya. Nah ini teori lagi nih, kalau ini dari Michael Porter namanya. Ya, kuliah pagi ya. Jadi ada 5 hal atau 5 forces, 5 kekuatan yang mempengaruhi apakah kita tuh akan berhasil atau tidak di bisnis kita. Ya, ada namanya existing industry kompetitor. Ini harusnya gambar ada di tengah tuh nanti cut gitu ya. Jadi para pemain-pemain semen yang ada di kanan kiri kita. Nah, itu mereka akses kepada teknologinya tuh udah sangat terbuka. Ya. Mereka bisa dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan kita jadi tiba-tiba nggak relevan kalau kita nggak geraknya secepat mereka. Ya. Kemudian juga supplier. Supplier udah punya bargaining yang lebih tinggi karena memang bahan baku langka, ya, supply-nya langka, demand-nya banyak, power udah bergeser ke supplier, nggak lagi ke kita. Threat of substitutes, ya. Kalau misalnya nggak pakai semen, pakai apa lagi? Oh, ternyata ada nih pengganti semen untuk dipakai baik di industri ataupun di rumah tangga dimanapun juga. Nah, substitut udah mulai banyak muncul. Buyers juga udah punya kekuatan lebih. Kenapa? Karena opsinya banyak. Emang yang jualan semen cuma Tonasa doang gitu. Banyak kan? Ya gue punya power dong untuk memilih mana yang menurut gue paling menguntungkan gue gitu. Ya, beda dengan kalau kita monopolistik. Customers nggak punya pilihan. Harus beli punya gue atau lo nggak dapat sama sekali. Nah itu powernya ada di kita. Tapi sekarang nggak. Powernya tuh ada di buyers. Dan threat of new entrants. Nah ini juga yang ada kaitannya sama disruptif tadi ya. Ada ancaman dari pemain-pemain baru yang masuk gitu. Yang mungkin sekarang kita lagi remehkan, tapi jangan-jangan justru 10 tahun dari sekarang mereka yang akan menggantikan kita nantinya. Ya. Nah kemudian ada lagi tadi ya, ada disruption, ada competition, yang berikutnya ada apa tadi? Ada challenge, ada tantangan. Industri kita juga lagi penuh dengan tantangan. Ya. Persaingan makin berat udah kita bahas tadi. Bukan hanya itu, tapi juga produksi oversupply. Ya, yang ini pasti teman-teman lebih familiar atau lebih paham dibandingkan saya. Sempat ada prediksi ya, katanya, udah tenang aja lah ya. Oversupply itu paling cuma sampai 2020. Setelah itu kita akan baik lagi gitu ya. Prediksinya kan sebelum pandemi, Bro. Dan sebelum perang ya, sebelum adanya katanya mau resesi global dan sebagainya gitu. Ya gitulah, manusia kan hanya jago memprediksi, tapi ya kan we would never know apa yang terjadi. Ya realitanya juga sampai sekarang juga masih oversupply ya, overproduction. Dan itu masih lama gitu. Pak Erik membesarkan hati kita ya, bahwa dengan situasi yang memang nggak mudah ini ya, kita didorong untuk terus berinovasi. Jadi kata kunci yang beliau selalu tekankan itu kan itu, berinovasi, inovasi. Maka kalau hari ini kita bicara Innovation Culture Festival, ini momennya pas banget teman-teman semuanya. Ya, udah saatnya lah kita menghidupkan semangat berinovasi beyond just wacana ya, di luar sekedar wacana gitu. Karena kalau inovasi hanya kita lihat sebagai event, oh kan ada event festival inovasi, ya udah rame inovasinya diomongin, tapi setelah selesai event ini kemudian udahlah semua orang kembali bekerja seperti biasanya, nggak ada ide-ide yang kemudian coba diwujudkan ya. Kita hanya muter rutinitas yang sama aja, cara kerja yang sama aja, ya nggak akan terjadi apa-apa juga gitu. Jadi ketika Pak Erik ini mengatakan, ayo dong terus berkembang dan berinovasi, maknanya harus menjadikan inovasi menjadi bagian dari keseharian kita gitu. Bukan cuma event, apalagi ritual ya. Tapi ini menjadi keseharian. Pertanyaannya kayak gimana sih Mas Indra? Menjadikan inovasi menjadi bagian dari keseharian kita tuh kayak gimana?
Karena bagi banyak perusahaan yang mereka tahu tuh inovasi itu hanya event. Kita ada event nih, innovation competition, kompetisi inovasi gitu ya. Nanti ada pemenang, biasanya habis menang terus juga tetap nggak diwujudkan. Ada hackathon ya, berapa tahun terakhir ini rame tentang hackathon gitu. Jadi banyak orang tuh melihat inovasi itu dua. Pertama adalah cuma sebuah event. Kalau melibatkan kita semua karyawan tuh inovasi itu cuma event. Selesai eventnya udah nggak ada inovasi lagi gitu. Dan banyak orang juga berpikir namanya inovasi itu ya ide, proposal. Selagi proposal gue tuh bagus, gue udah berinovasi. Enggak bro. Inovasi itu bukan ide. Inovasi itu nggak berhenti di proposal. Ya. Dan yang kedua adalah sebagian orang berpikir ya yang namanya inovasi kan ya itu cuman bagian-bagian tertentu aja. Nah, kita akan mematahkan mitos-mitos itu teman-teman. Oke? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin congratulate dulu ya. Selamat nih bagi teman-teman nih ya. Maaf Coach Indra, sepertinya suaranya termute, Coach. Mungkin dari rekan-rekan presenter bisa. Oke, sudah kedengaran sekarang? Oh ya, sudah. Oke ya. Oke, mungkin tadi ada yang ini ya, kena mute. Oke, kalau video saya freeze ya, atau tetap kelihatan bagus? Saat ini nggak terlihat, Coach. Oh, saat ini nggak terlihat. Oke. Oh, kelihatan. Aman nggak? Aman ya? Yang lain bagaimana? Oh, aman, Coach. Aman, alhamdulillah. Oke, aku share screen lagi ya. Oke. Baik. Nah, ini ya. Jadi teman-teman semuanya kita semua bisa kok berinovasi ya. Nah, untuk berinovasi itu areanya banyak ya. Kalau teman-teman ini kan ada spesifik ya. Inovasinya dalam hal apa aja tuh ada di sini nih, ya. Nah, ini ngomongin komposisi laterite. Oh, laterite apa tuh bahasanya tuh ya? Aku nggak paham itu ya. Sebagai bahan baku. Berarti kan ngomongin tentang teknologi dari bahan bakunya. Nah, ini pelindung probe, gas analyzer, saluran masuk. Berarti ini ada aspeknya dengan teknologi gitu ya toh. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman akan ngomong begini, ya Mas, kan aku kan bukan orang teknologi, Mas. Aku bukan engineering, aku bukan insinyur. Ya, aku berarti nggak bisa dong berinovasi kayak mereka. Bisa, teman-teman. Namanya inovasi itu nggak harus Anda insinyur, nggak harus Anda tuh ngerti teknologi tinggi, ngerti digital. Semua orang bisa berinovasi. Yuk kita akan bahas tentang hal itu sekarang ya. Pertama-tama gini teman-teman semuanya. Lihat deh, ini ada 4 area yang teman-teman bisa mainkan untuk inovasi. Pertama di proses. Ya, coba lihat proses kerjanya teman-teman semua deh. Jangan-jangan proses kerja selama ini itu banyak redundancy-nya, banyak berulangnya, ya, banyak kesia-siaannya. Ya, jangan-jangan tuh terlalu lama. Coba deh kalau kita ubah prosesnya, siapa tahu akhirnya menjadi lebih cepat, lebih murah, jadi lebih mudah. Nah, di bagian itu tuh ya kita bisa mainkan, nanti ujungnya bisa jadi cost efficiency akhirnya. Dari sisi timing lebih cepat, biayanya bisa lebih murah nanti. Ketika kita mainkan prosesnya. Dan itu kan nggak harus terkait dengan teknologi. Atau di produk ya, teman-teman kita tuh yang ngubah bahan baku supaya nanti jadi gini ya, itu berarti di produk. Ya. Atau kalau di proses tadi juga teknologi tuh, gimana caranya di pipanya ditambahin ini supaya nanti jadi begini ya, itu prosesnya dengan bantuan teknologi bisa jadi lebih bagus. Tapi sekali lagi nggak harus nanti teman-teman pakai teknologi ya. Sistem ya dari supply chain kita, gimana memastikan bahwa asupan bahan baku kita tuh lancar. Nah, itu banyak area yang pasti saat ini menjadi tantangan. Kalau teman-teman bisa menemukan di mana tantangannya dan kemudian menyelesaikan itu dengan cara-cara baru atau berbeda, teman-teman sudah inovasi. Kalau bisa pakai teknologi bagus, tapi kalau misalnya enggak juga nggak ada masalah. Ya, karena yang paling penting itu bukan teknologinya, yang paling penting itu problemnya solve, masalahnya itu selesai. Anda menciptakan value. Ya, tadi itu output per inputnya tinggi, outputnya tinggi, inputnya rendah gitu.
Atau mungkin di bagian tertentu teman-teman bisa mainkan bisnis strateginya, dimainkan. Jadi ini areanya tuh luas banget teman-teman untuk berinovasi. Nah, ini Bu Tina mengatakan ya bahwa inovasi berpengaruh terhadap peningkatan kapabilitas perusahaan yang akan membawa kemudahan, kecepatan, penghematan biaya, dan memberikan nilai tambah dalam bekerja bagi perseroan. Selain itu, inovasi karyawan menjadi keunggulan kompetitif bagi perseroan dalam menghadapi persaingan industri yang kian ketat. Ini message-nya udah clear banget. Bahwa memang semua dari kita memang diharapkan untuk bisa berinovasi. Kita butuh banyak banget inovator. Namun demikian, mungkin sebagian dari teman-teman masih berpikir, kan itu bukan urusan gue, Mas Indra. Ada nggak yang mikir gitu ya? Oke, kalau ada juga oke nggak apa-apa. Kita bahas aja ya. Emang benar itu bukan bagian Anda. Nah, biasanya nih yang ngomong begini tuh karena mungkin ya dia kena mitos nih. Ada mitos nih di kepalanya dia tentang inovasi yang ngebuat dia jadi berpikir, oh inovasi kan bukan bagian gue gitu. Oke, kita akan bahas mitosnya ya. Tapi sebelum sampai sana, aku ingin tunjukin artikel ini dulu deh. Ini artikel ini udah lama nih, udah 11 tahun yang lalu ya ditulis ya Maron Askenas ini. Intinya dia bilang beginilah, inovasi itu sebenarnya kerjaan semua orang. Cuman sayangnya emang nggak ada di job desk-nya. Yang ada di job desk itu cuma bagian product development gitu ya, research and development, itu adalah inovasi kadang-kadang muncul namanya di sana. Tapi di bagian karyawan yang lain kan enggak. Nah, Ron ini mengatakan walaupun nggak ada di job desk Anda, tapi innovation itu imperatif. Imperatif itu artinya memang sebuah keniscayaan yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena zaman sekarang ini masalah itu makin banyak, tantangan makin banyak. Kita udah ngomongin tadi di awal tuh namanya disruption, competition, tantangan. Sehingga nggak mungkin kali kalau itu cuma dipikirin sama sekelompok karyawan aja yang jumlahnya paling cuma 3-4 orang yang masuk ke dalam sebutan research and development team, atau product development team yang jumlahnya cuma segitu. Kagak mungkin kali bisnis kita segede begini, nilai omsetnya sekian banyak begini, cuman inovasinya dipikirin oleh segelintir orang, kagak mungkin. Kalau kita mau survive and thrive, bisa selamat dengan kondisi yang ada sekarang dan thrive ya, dan menang, maju, ya kita harus pastikan semua orang ikut berjuang. Bayangkan aja misalnya begini deh. Kalau zaman dulu nih kita lagi dijajah nih ya sama Belanda kemudian Jepang, kita cuma ngandalin prajurit yang memang secara resmi dia diangkat oleh pemerintah untuk melawan penjajah. Nggak bisa merdeka kita udah pasti udah kalah jumlah, kalah teknologi, kalah senjata udah pasti kalah. Yang ngebuat kita bisa merdeka itu kenapa? Karena rakyat bersatu kan dengan para prajurit gitu. Nah, dengan analogi yang sama, itu kita pakai di perusahaan sekarang. Kalau kita cuma ngandalin segelintir orang yang memang diperintahkan secara khusus job desk-nya adalah inovasi, nggak bisa menang kita. Maka rakyat, yaitu kita semua yang ada di sini, harus ikutan kontribusi dalam proses inovasinya. Kita harus ikutan bergerak, berinovasi. Ya, satu dengan yang lain, saling support, saling melengkapi. Baru ada peluang kita bisa selamat dari gonjang-ganjing yang terjadi pada saat ini. Syukur-syukur kita bisa keluar jadi pemenang nantinya. Ya, oke. Ini adalah riset dari PricewaterhouseCoopers yang mengatakan bahwa ini yang disurvei adalah para eksekutif di perusahaan ya, para pimpinan perusahaan. Ternyata mereka percaya bahwa 60% dari mereka percaya bahwa justru inovasi itu paling bagus ya. Yang paling bagus inovasi itu munculnya dari internal employees. Bukan dari konsultan. Bukan dari teknologi vendor, bukan. Tapi dari internal. Itu yang menyebabkan kami di Cias, misinya kita itu bukannya kami akan berinovasi untuk Sementonasa. Enggak. Karena yang paling tepat berinovasi untuk Sementonasa itu siapa? Ya karyawan Sementonasa, bukan konsultan. Itu. Dan jangan sampai Anda tergantung nanti sama konsultannya gitu. Enggak, Anda harus kuat sendiri dan ide-ide brilian itu ada dalam diri Anda harusnya. Cuman mungkin nggak keluar aja. Nah, tugas kami di Cias adalah membantu teman-teman nih, talenta corporate seperti teman-teman semuanya untuk bisa melahirkan inovasi dari dalam. Bagi yang nggak pede, yuk kita bantu supaya lebih pede. Bagi yang nggak tahu caranya, yuk kita tuntun, kita ajarin caranya gimana. Bagi yang gampang di perjalanan, yuk kita pandu, kita temenin, kita fasilitasi. Pokoknya ujungnya nih, dalam minggu ke-15 teman-teman melahirkan inovasi yang itu udah tervalidasi. Sampai kalau perlu ditemenin lagi, sampai kemudian terimplementasi gitu. Sampai satu titik, Anda nggak perlu Cias lagi. Karena Anda udah jago
Coach Indra, sepertinya terputus ya dari sambungan video conference-nya dari Coach Indra. Iya, saya ini lagi tadi ya, kelempar keluar ya, Iya, Mbak Ira ya. iya betul Coach. Agak terputus sebentar tadi. Oke. Iya, ya, saya lihat tadi kelempar keluar nih. Oke. Sekarang udah aman ya, udah kelihatan. Slide saya juga kelihatan lagi, Mbak Ira. Sudah kelihatan yang source Kelihatan ya? of dari OEC ya. Iya, oke, baik ya. Jadi teman-teman semuanya, justru yang paling baik berinovasi itu dilakukan oleh teman-teman sendiri, ya bukan oleh konsultan. Kami konsultan hanya membantu, mensupport, mendukung, menemani gitu, ya. Oke, nah dengan begini maka kesimpulannya semua orang, siapapun teman-teman semuanya, apapun yang teman-teman lakukan, apapun level jabatannya, apapun fungsinya, kita semua bisa berinovasi dan memang harus berinovasi. Dan inovasi nggak dilakukan hanya ketika ada festival, ketika ada kompetisi, ketika ada ritual. Enggak, every single day. Nah, itu yang menjadi keniscayaan pada hari ini. Nah, balik lagi, mungkin sebagian dari teman-teman masih ragu gitu, masa sih gitu. Ya ini ngotot ngeyel aja nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga inovasi itu sesuatu yang bukan alamiah bagi kebanyakan orang. Ya, apalagi kita udah terbiasa bertahun-tahun bekerja dalam satu perusahaan yang memang udah ada best practice-nya gitu. Yang kita lakukan hanyalah ngikutin best practice-nya aja gitu, dan itu kita lakukan bertahun-tahun gitu. Dan kita meyakini bahwa itu cara terbaik gitu. Dan tiba-tiba harus inovasi. Inovasi itu kan berarti kan melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sekarang ada kan. Nah, itu kan nggak mudah itu. Ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman masih berpikir, aduh, emang gue bisa inovasi? Masa sih gitu, itu wajar. Jadi aku ingin mengatakan bahwa it's okay punya pikiran seperti itu. Nah sekarang yuk kita bahas yuk. Kira-kira bener nggak sih punya pikiran bahwa teman-teman nggak perlu berinovasi atau teman-teman nggak bisa berinovasi? Yuk kita lihat. Keraguan teman-teman semuanya itu ya seperti yang aku sampaikan tadi, karena mitos. Misalnya contohnya ini nih mitos nih. Wah inovasi itu kan harus sesuatu yang besar, yang terobosan gitu. Aduh saya mah siapa atuh gitu. Ya hanya rempahan rengginan. Siapa bilang inovasi harus gede bro and sis. Inovasi itu ada yang gede, ada juga yang kecil-kecil gitu ya, yang sifatnya incremental. Kan tadi aku udah cerita di awal, ada sustaining, ada disruptive. Nggak harus disruptive kali, sustaining aja nggak apa-apa. Nggak harus kemudian menghematnya sampai 1 juta ton gitu, atau nggak menghemat sampai 100 miliar gitu. Ya bagus kalau bisa begitu, bagus. Tapi kalau dapatnya cuman ya penghematannya 10 juta rupiah, ya nggak apa-apa. Ya, itu bisa jadi lahir karena inovasi. Berangkatnya dari 10 juta rupiah, nanti naik 100 juta, naik 1 miliar, naik 10 miliar, jadi 100 miliar juga ujung-ujungnya. Ingat ya, yang aku ceritain di awal, Apple iPhone keluar jelek, Mini Mills keluarnya juga jelek, tapi karena dia terus diperbaikin, akhirnya bisa mendisrupsi. Betul ya? Make sense ya? Oke. Mitos yang lain, inovasi itu cuma bagian tertentu yang aku udah cerita dari tadi ya. Bagian R&D, bagian product development. Enggak bro. Semua orang kudu inovasi, dan semua orang bisa inovasi. Dan itu memang walaupun nggak ada di job desk, tapi itu begitu lo udah kerja di satu perusahaan, itu udah otomatis nempel di dalam amanah yang diberikan kepada kita. Ini mitos yang lain. Wah inovasi itu kan orang-orang tertentu lah ya, yang jenius ya, yang berbakat, yang personalitinya unik kayak Einstein, Elon Musk, pokoknya yang aneh-aneh lah orangnya. Saya kan lempeng-lempeng aja orangnya mas, saya nggak aneh mas. Tuh nggak ada urusannya inovasi sama aneh-aneh. Kebetulan aja inovator yang Anda kenal itu yang rada aneh-aneh. Tapi lebih banyak inovator tuh yang lempeng-lempeng aja. Contohnya Tesla itu ya. Tesla bukan Tesla mobil ininya ya. Tapi Tesla inovator tuh nama orang Tesla itu. Itu juga orang lempeng-lempeng aja itu. Ya. Tapi dia bisa menciptakan listrik ya, bukan menciptakan listrik ya, dia bisa membuat energi listrik itu bisa kepake. Ya. Nah realitanya teman-teman, inovasi itu ternyata adalah hasil dari sebuah proses. Jadi kalau teman-teman melakukan proses berinovasi dengan baik dan benar, insya Allah inovasinya jadi. Bukan karena teman-teman punya kepribadian tertentu, tiba-tiba langsung
dapetin gitu. Jadi kalau misalnya Steve Jobs bisa melahirkan banyak inovasi itu ya memang dia pinter sih gitu ya. Mungkin bisa dibilang jenius sih. Tapi inovasinya lahirnya tuh karena proses yang dia lakukan. Betapa banyak orang yang pinter, kelihatan kok pinternya, katakanlah misalnya di kampusnya nilainya IPK-nya 4 terus gitu ya. Terus ikut lomba apa ya? Lomba kayak kalau zaman dulu ada cerdas cermat gitu ya. Oh, pintar gitu ya. Tapi nggak melahirkan inovasi juga. Nah kan berarti kan inovasi bukan karena kepintarannya dia gitu. Sementara ada orang nih saya menjadi saksi nyata ya, teman-teman tuh yang ikut program inovasi di perusahaan yang kita pandu ya oleh CIAS itu ada yang dia tuh kita belum mulai programnya udah disclaimer duluan, Mas Indra. Aku ini juga disclaimer dulu deh. Aku tuh nggak kreatif, Mas Indra. Buru-buru inovatif, Mas. Ya, bahkan ibuku bilang aja aku nggak kreatif orangnya. Jadi aku udah nggak punya harapan, Mas. Aku bingung kenapa aku disuruh ikut program ini ya gitu. Akhirnya saya bilang, oke, Mbak, ikut aja deh, ya. Kamu berpikir nggak kreatif itu kan menurut kamu. Sekarang kita lihat aja nanti, ikutin program aja, jalanin apa yang harus kita lakukan, nanti kita baru putuskan di ujung. Begitu programnya selesai, inovasinya dia tuh dipuji sama direksi. Wah, senangnya luar biasa. Saya disamperin, Mas. Hehehe, ternyata saya kreatif ya. Jadi balik lagi, inovasi itu nggak ada urusannya sama ya kalau Anda berbakat, karena ada tipe-tipe orang ya dengan bakat tertentu yang itu lebih mudah untuk jadi inovator lah ya. Tapi itu nggak jadi jaminan. Yang jadi jaminan itu adalah mengikuti prosesnya. Ya. Oke, mitos yang lain. Inovasi itu harus kaitan sama produk, layanan, atau teknologi. Enggak ya, inovasi itu bisa macam-macam. Aku udah bahas tadi di awal ya. Bisa tentang proses yang dibenerin, bisa bisnis strateginya yang dibenerin, macam-macam. Ya. Intinya, kalau teman-teman mau tahu nih yang gue lakukan ini inovasi atau enggak sih, gampang. Lihat 3 kriteria ini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan atau membuat sesuatu yang baru atau berbeda, yang dapat memecahkan masalah, dan akhirnya dipakai oleh penggunanya karena dia punya nilai, maka teman-teman sudah berinovasi. Nggak ada di sini kriterianya harus teknologi, harus digital, nggak ada. Yang penting yang dilakukan itu ada keterbaruannya, nggak cuma sekedar nyontek punya orang, melakukan yang selama ini sudah ada, nggak, ada keterbaruannya. Atau paling nggak beda lah dari yang sebelumnya. Dan perbedaan itu atau keterbaruan itu benar-benar menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga punya nilai, sehingga dipakai sama orang. Ketika itu sudah Anda lakukan, Anda sebenarnya sudah berinovasi. Dengan definisi inovasi kayak gini, coba siapa yang nggak bisa berinovasi? Seorang ibu di rumah yang anaknya itu pengennya tuh jajan aja di sekolahnya gitu, dan khawatir kan kalau jajan ya nggak higienis, nggak sehat, maka ibunya tuh pengen bawain makanan untuk anaknya supaya bisa dimakan di sekolahnya. Cuman selalu ditolak, macam-macam alasannya deh, nggak enak lah, inilah gitu. Pas mikir ibunya, piye caranya ya? Ternyata dia menyadari selama ini dia bikin makanan untuk anaknya, tinggal ngambil aja di rumah ada makanan apa di meja makan, masukin ke dalam Tupperware gitu, kemudian ditutup, kasih ke anaknya. Ya anaknya buka, nggak tertarik, dia lihat teman-temannya kok pada jajan lebih asik, seru, akhirnya dibuang di tempat sampah gitu, nggak dimakan. Akhirnya si ibu tuh mikir, aku harus melakukan sesuatu yang berbeda, karena kalau aku cuma ngulang yang sama, habis itu marah-marahin anakku terus, ya nggak akan berubah juga anakku, dibuang lagi, malah dia bisa berbohong nantinya, malah nggak bagus kan. So aku nggak bisa melakukan cara yang sama nih, aku harus pakai cara yang baru nih. Akhirnya dipikir gimana, ibu tuh belajar buka YouTube gitu kan, gimana sih caranya supaya dia tuh mau makan. Ternyata anak itu mau makan atau tidak tuh rasa tuh nomor 2. Nomor 1 itu adalah penampilannya lucu sehingga bisa ditunjukin ke teman-temannya, sehingga dia bisa lebih dikenal oleh temannya gitu, dapat perhatian dari temannya. Akhirnya ya udah aku buat nanti makanannya, akhirnya dibuat sosis yang dibentuk supaya lebih lucu, terus telurnya dibuat matanya ada 2, dikasih senyum dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah makanan yang itu unik banget. Bahkan kalau sebelumnya itu dia mie doang, mie-nya itu digibet-gibet jadi kayak sate, tapi satenya tuh sate mie gitu ya. Mie-nya mie telur lagi yang sehat gitu. Akhirnya begitu, dan bukan hanya itu, wadahnya juga Tupperware dibuat yang bentuknya lucu, dikasih pita, ya pegangannya lucu. Begitu bilang, nah nih Bunda punya hadiah untuk kamu nih, nanti kamu bisa tunjukin ke teman-teman kamu nih ya, coba lihat nih, ih lucu banget Bunda, aku nggak sabar pengen nunjukin ke teman-teman aku.
Akhirnya sampai sekolah dia semangat, malah justru makanannya ditunjukin teman-temannya, teman-teman pada ngiri, ih kamu enak banget makanannya, padahal belum dicoba, bilangnya udah enak, karena bentuknya lucu kan, habis itu semangat dia makan. Nah besoknya lagi si anak mulai datang ke ibunya lagi, bunda, hari ini aku makanannya apa? Wah bundanya terpaksa kreatif lagi kan, cari lagi gitu, bunda hari ini makanannya apa gitu. Akhirnya si bunda nggak perlu maksa anaknya untuk makan makanan yang disiapin sama ibunya, malah si anaknya minta. Ya, nuntut malah anaknya. Nah, itu inovasi. Kan nggak pakai teknologi. Ya, siapa bilang harus pakai teknologi atuh? Nggak ada aplikasinya, app-nya nggak ada. Siapa juga yang nyuruh harus pakai app? Yang penting kan problemnya solve nggak? Solve kan? Si anak yang tadinya nggak mau makan makanan yang dibawain sama bundanya jadi dimakan kan? Jadi makanan sehat kan? Ya toh? Dan si anaknya mau itu tiap hari nggak? Iya, buktinya dia malah nagih ke bundanya. Berarti diadopsi dong. Gitu. Udah ada perbedaan dari sebelumnya, menyelesaikan masalah si bundanya, anaknya mau makan, dan diadopsi, anaknya malah minta tiap hari. Bahkan itu bikin ibu-ibu yang lain di sekolah itu jadi kesel gara-gara semua anak-anak di sekolah nuntut ibu-ibunya supaya buatin makanan kayak si anak jadi. Akhirnya dari situ apa? Si ibunya jadi bisnis catering makanan anak. Daripada ibu-ibu yang lain di sekolah itu pada harus nyiapin anaknya makanan gitu, ada dia buat catering. Nah, tuh kan. Jadi punya bisnis baru lah si ibunya dari satu permasalahan si anak itu. Itu inovasi teman-teman. Inovasi itu ketika itu beneran solving problem, itu diadopsi, dipakai, itu akan nular kemana-mana dan bisa jadi bisnis bagus. Coba bayangin kalau si ibu tadi itu nggak mau inovasi, modalnya cuma marah-marah doang. Si anaknya diomelin tiap hari marah-marah. Ya, anaknya juga nggak makan, anaknya bahkan berbohong, nggak ada yang bagus kan. Tapi gara-gara si ibu itu mau berinovasi, bukan hanya masalahnya selesai, dia jadi trendsetter di sekolah. Bahkan punya bisnis. Nah, inovasi itu begitu teman-teman, gampang kan? Iyalah, siapa bilang susah? Kalau asal mau nyoba aja. Baru yang ke-12 barulah si ibu itu dapat nih selahnya nih. Oh ya, anaknya baru mau. Itulah inovasi, ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, pada saat pandemi kemarin, tanpa disadari oleh teman-teman semuanya, sebenarnya banyak dari teman-teman semuanya itu udah berinovasi. Ya, namanya workplace innovation. Kayak apa tuh? Inovasi yang terjadi di tempat kerja sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di tempat kerja. Coba bayangin, nih bagi teman-teman semuanya yang sebelumnya kalau kita kerja kelompok ini, kita selalu kumpul di ruangan yang sama, bagi-bagi tugas pada saat itu, langsung ngoreksi kerjaan orang lain, tiba-tiba kan nggak boleh masuk di kantor. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Memang karena ini termasuk industri yang esensial, boleh beroperasi, tapi dengan pembatasan sana-sini. Sehingga teman-teman nggak leluasa lagi tuh kerja dalam satu ruangan yang sama, bagi tugasnya dengan mudahnya. Tiba-tiba ada yang di kantor, di pabrik, ada yang di rumah. Waduh, pusing deh tuh. Gimana cara gue koordinasi ketika orang gue kesebar di mana-mana? Ada teman-teman mencari cara-cara baru, ada yang pakai WhatsApp, ada yang nyobain pakai aplikasi Microsoft Teams misalnya, yang kita pakai sekarang gitu. Dan akhirnya dengan cara-cara yang baru yang berbeda itu, cara bagi tugasnya juga nggak harus diomongin, nggak harus di-meetingin, tapi kita buat grup sendiri. Sebelumnya kita nggak pernah lakukan itu. Ini beda banget dari yang selama ini kita lakukan. Dan ternyata dengan cara baru gini, problemnya solve. Problem kesulitan koordinasi jadi hilang. Dan ternyata dengan begini lebih enak ya daripada kita harus meeting, ketemu langsung, capek di jalan, begini lebih bagus. Akhirnya dipakai, diadopsi. Bahkan sampai sekarang, di mana kita udah lebih leluasa kembali ke kantor, mengulangi kerjaan yang sebelumnya kita lakukan, kita masih mengadopsi cara yang sama. Kita masih suka koordinasi, masih menggunakan WA. Berarti kan teman-teman berinovasi. Kriteria 3 tadi udah terpenuhi. Ya toh? Apa tuh? Baru atau berbeda. Ya. Kedua, menyelesaikan masalah. Yang ketiga apa? Diadopsi, dipakai. Karena emang punya value. So, pandemi kemarin melahirkan banyak inovator tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Nah, tinggal semangat yang sama kita lanjutkan dan kita akselerasi dan amplifikasi. Akselerasi itu berarti dipercepat, diamplifikasi berarti ya kita lebih banyak lah yang kita inovasikan. Kita ambil inovasi yang mungkin scale-nya lebih besar, ya, impact-nya lebih besar gitu. Oke? So, kita semua udah terbukti ternyata inovator kok. Ya, pandemi membuka kotak Pandora inovasi itu. Ya, sehingga inner inovator yang ada dalam diri kita tuh muncul. Nah, sekarang gunakan itu sebagai modal untuk teman-teman berinovasi terhadap sesuatu yang dampaknya jauh lebih besar. Ya, jadikan momen festival budaya inovasi ini menjadi titik awal untuk teman-teman melakukan itu.
Ini aku kasih contoh eh, singkat aja ya yang menunjukkan bahwa semua orang bisa berinovasi. Ini contohnya nih orang finance. Nah, ini karena aku kasih contoh finance di awal tuh karena banyak teman-teman di finance itu yang, waduh Mas enak ya kalau orang-orang kerjanya kaitannya sama produk, sama customer, mereka berinovasi. Lah kan saya orang finance Mas nggak bisa inovasi gitu. Maksudnya gimana? Ya kan finance kan semuanya udah ada aturannya Mas gitu. Emang buat laporan keuangan bisa diakal-akalin? Ya nggak bisa dong, udah ada aturannya kok. Akuntansinya kan harusnya memang begitu. Nanti kalau aku akal-akalin malah aku jadi temuan itu nanti. Oke. Ya di bagian-bagian di mana itu ada regulasinya, ada aturannya, jangan diubah tuh. Ya, ikutin aja. Tapi kan banyak ruang sebenarnya yang teman-teman bisa mainkan. Yang itu masih boleh itu diubah-ubah. Ya, selama itu menyelesaikan masalah dan punya nilai, gitu. Contohnya apa? Nah, ini contohnya ini. Ini orang tim finance. Dia suka, tadi kan harus lakukan laporan keuangan ya. Dia laporan keuangan tuh 2 minggu sekali, lengkap, detail, komprehensif lah ya, ada analisanya, macam-macam itu. Setiap 2 minggu sekali dikirim ke atasannya untuk jadi bahan pengambilan keputusan. Tiba-tiba begitu masuk pandemi, ini bosnya nih, yang biasanya nggak ada masalah dengan terima laporan 2 minggu sekali, tiba-tiba mulai rewel. Minta laporannya tuh bisa seminggu sekali, bisa ngacak, bisa Senin, Selasa, Rebo, nggak jelas waktunya. Ya kapan aja, malam bahkan kadang-kadang minta, weekend kadang-kadang minta. Wah ini orang finance kan pusing kan, aduh gimana nih gue. Kalau gue harus buat laporannya dadakan begini terus, ya gue kapan tidurnya kali gitu. Stres ada semua orang. Bosnya juga bete karena ketika dia minta nggak ada gitu. Anak buahnya juga bete karena ketika diminta dadakan dia harus nyiapin waktunya, terpaksa lembur, terpaksa weekend dia kerja gitu. Akhirnya ini harus ada solusi gitu. Problemnya apa sih? Nah, setelah dia ngobrol sama atasan, Pak, ini mohon maaf Pak ya, mau nanya aja Pak, saya siap sih Pak, kalau Bapak suruh buat laporan, kapan aja saya siap buatin. Cuma saya penasaran aja Pak ya, ini kan bukan sesuatu yang biasa ya. Dulu Bapak itu kan oke dengan 2 minggu sekali. Apa sih Pak yang ngebuat Bapak memerlukan laporan itu kok sekarang lebih sering dan suka dadakan Pak? Barulah ketahuan ternyata si atasannya ini sering diajak meeting sama BOD untuk ngambil beberapa keputusan penting yang cepat karena waktu itu pandemi baru awal-awal sehingga ya kan harus cepat adaptasi kan. Dan si BOD itu selalu butuh data keuangan untuk making decisions. Nah, nanyanya ke bosnya ini ya, bosnya tinggal nanya lagi ke anak buahnya kan gitu. Oh gitu. Setelah digali-gali-gali, ternyata yang dibutuhkan oleh BOD itu bukannya laporan keuangan detail, dengan analisa lengkap semuanya projectionnya enggak, hanya ada laporan umum dan ada rasio-rasio kunci aja gitu. Oh itu ternyata. Akhirnya dia buat solusinya gini, kalau gitu gini deh Pak. Ini kita udah punya sistem keuangan di tempat kita yang nggak bisa kita ubah Pak. Cuman gini, saya bisa ngebuatin ada redundancy system. Jadi ada sistem yang aku buat sederhana aja. Itu dia buat kayak Google Sheets gitu ya, yang mana beberapa data-data kunci itu secara otomatis ketika di-input ke sistem itu juga di-copy ke sana. Dan di Google Sheets itu nanti langsung ada ininya tuh, ada apa namanya? Ada makronya ya. Makro itu kayak formula yang otomatis sehingga nanti begitu datanya dimasukin langsung keluar nih rasio-rasionya gitu. Nah, Bapak kalau pengen tahu ini tinggal klik linknya aja. Jadi kan bisa di-share ya kan, semuanya kan di cloud. Jadi ini bukan data lengkap dari laporan kita Pak, karena kalau keuangan kita kan nggak boleh ditaruh di luar dari sistem internal kita Pak. Ini cuman kayak Bapak bisa ngintip lah secara umum keuangan kita kayak gimana dengan rasio-rasionya ini. Bapak tinggal klik ini aja ya, linknya ya. Itu gampang banget, nggak pakai biaya gitu. Dan ternyata dengan begitu atasannya tuh terbantu. Ketika dia dipanggil BOD untuk dia ditanya ini gimana keuangannya pada saat ini, dia nggak perlu ngerepotin anak buahnya lagi. Dia cukup klik linknya, dia dapat tuh update yang mungkin nggak real time, tapi paling lama tuh 2 hari lah keterlambatannya. Kan lebih bagus dibandingkan 2 minggu dari laporan sebelumnya. Ya, so does that solve the problem? Yes. Atasannya happy dengan itu. Ternyata BOD-nya juga merasa cukup dengan itu. Dan orang finance-nya juga happy karena dia jadi nggak dikejar-kejar terus sama atasannya, nggak harus lembur terus gitu. Weekend-nya jadi bisa jalan-jalan dia. So everybody wins. See, itu kan inovasi. Ya kan? Tanpa kita melanggar aturan yang ada, regulasinya nggak ada yang dilanggar gitu. Oh, macam-macam lagi ya. Ini digital content team. Ini menarik ya. Mungkin aku nggak akan share dengan yang ini ya. Aku pengen ngasih taunya gini aja. Bayangin ini ada tim anak baru direkrut suruh ngebuat digital content untuk sebuah stasiun TV.
Terus dibilang, pokoknya kamu kalau butuh apa-apa ngomong aja sama departemen-departemen yang ada di sini ya. Ini bagian produksi, ya ini di bagian talent, di bagian ini, bagian ini. Ternyata si anak muda ini, karena dia masih baru, dia minta tolong untuk pinjam studio, nggak dikasih. Mau dihubungin sama talent, nggak dikasih. Karena lu siapa sih lo, gue lagi banyak kerjaan gitu ya. Akhirnya si anak muda ini, kumpulan anak muda untuk buat digital content, ini nggak bisa berkutik dia. Dia nggak bisa tuh menghasilkan karya-karya yang diminta oleh perusahaan. Kan problem kan? Gimana caranya? Oke, singkat cerita, dia buat event yang dia minta disponsori oleh bos besarnya, direksinya. Yang mana event itu akhirnya menyatukan departemen-departemen yang berbeda tadi, dan mereka akhirnya mulai saling mau berbagi sumber daya. Akhirnya problem solve. Nah, itu kan nggak ada teknologi juga. Itu kan cuma kayak ngumpul-ngumpulin orang. Iya, selama apa sih? Yang lo lakukan kan baru atau berbeda. Event itu tuh belum pernah ada sebelumnya di perusahaan itu. Dan problem bahwa dia nggak bisa dapat sumber daya, solve. Dia dapat sumber daya setelah itu. Dan akhirnya event itu terus berjalan, dibuktikan dengan orang tuh mau tuh datang tuh setiap Selasa. Berarti kan diadopsi, inovasi. Gitu ya? Oke. So, last but not least, teman-teman semuanya, mungkin sekarang saya berharap teman-teman udah mulai confident, oh kalau gitu doang mah gue bisa, Mas Indra. Ya emang iya, bisa. Oke, so siap inovasi ya? Siap, Mas. Cuman aku mau mulai dari mana? Itu pertanyaannya ya. Oke, so very quickly, mudah-mudahan nanti kita punya waktu yang lain ya, dimana kita bisa melakukan ini lebih panjang, lebih dalam. Aku bisa tuntun teman-teman semuanya. Sekarang pokoknya aku pengen ngasih gambaran gedenya aja. Kalau mau inovasi mulainya tuh bukan dari ide, ya, tapi dari problem justru. Kita harus identifikasi customer problem kita tuh apa. Kenapa sih kok ada lampu? Bukan karena gelap. Gelap udah ada solusinya. Apa solusinya? Obor. Lampu minyak. Cuman solusi yang ada pada saat itu obor, lampu minyak itu ribet, nggak efisien, berbahaya. So existing solutionnya itu nggak cukup bagus untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan yang semakin lama semakin sophisticated. Akhirnya Edison mikir, gue harus cari solusi yang lebih baik dibandingkan obor atau lampu minyak. Voila, akhirnya dengan kombinasi kimia, dia bisa menciptakan bola lampu. Ya, kenapa kok ada ojek online? Kan dulu udah ada ojek pangkalan. Ya ojek pangkalan kan ribet, susah. Kita nyari pangkalannya di mana kagak tahu. Begitu sampai sana belum tentu ada tukang ojeknya. Kalaupun ada tukang ojeknya juga kita nggak yakin. Ini tukang ojek kok serem banget ya, tatonya di mana-mana gitu. Takutnya gue diculik lagi. Harganya juga nggak jelas. Udah pokoknya nggak nyaman deh. Sampai kemudian Nadim dan kawan-kawannya berpikir, kenapa nggak kita buat online aja? Kita ambil idenya Uber, tapi kita apply untuk Jakarta dan sekitarnya, pakai medianya ojek, bukan mobil gitu. Dan ternyata works. So kalau ngeliat ini semuanya, simpulannya adalah yang namanya inovasi itu lahirnya dari masalah. Semua ini, inovasi-inovasi ini karena ada masalah. Nah sekarang jadi lihat aja coba, kanan, kiri, depan, belakang teman-teman semuanya deh. Ada masalah nggak? Banyak mestinya. Kalau Anda bilang nggak ada masalah itu berarti Anda merem atau cuek banget gitu. Pasti ada masalah gitu. Atasan yang menuntut begini nggak beres-beres, customer nuntut nggak beres-beres, kerjaan yang tertunda-tunda terus, anggota tim yang mungkin juga nggak kompak, itu semuanya kan masalah. Data yang nggak lengkap, ya itu semuanya kan masalah. Oke, jadi yang Anda lakukan pertama adalah identifikasi ada masalah apa di sekitar kita dan putuskan mana yang layak untuk diselesaikan. Setelah itu baru kita pikirin solusi yang baru, novel solution. Yang berbeda, yang itu benar-benar menyelesaikan masalah, yang itu bakal dipakai oleh orang lain sesuai dengan definisi inovasi tadi, ya. Nah, apakah harus pakai teknologi? Nah, ini contoh yang aku ngambil dari McKinsey ya. Ini kalau ternyata tuh di industri semen itu tuh banyak banget teknologi yang bisa kita mainkan itu. Ya, digital teknologinya, automations-nya, macam-macam di sini. Kalau ngeliat ini kita langsung ciut sendiri. Aduh mah, aku mah kagak ngerti apa-apa ini kayak gini mah gitu. Kalau Anda ngerti, alhamdulillah, pakai. Tapi kalau nggak ngerti gimana? Nggak ada masalah. Ya karena teknologi itu hanya enabler. Dia memungkinkan sebuah solusi itu bisa berjalan. Ya. Tapi teknologi itu bukan solusi itu sendiri. Dia hanyalah bagian dari sebuah solusi. Misalnya banyak nih customers yang komplain karena mungkin produknya tuh susah dipakainya karena tuh sesuatu yang masih baru gitu ya. Akhirnya customer tuh bingung kan, aku kalau misalnya komplain kemana nih, gue samperin ke tokonya kan ribet, ya udah deh pakai chat aja gitu. Nah ternyata yang ngechat banyak banget sehingga akhirnya antriannya jadi panjang kan gitu. Oke, so solusinya gimana? Ya kita tuh harus punya karena ternyata setelah kita pelajari yang ditanya tuh itu aja. Jadi kita cukup menemukan frequently asked question (FAQ) dan kasih set jawabannya.
Nah, oke, itu solusinya ya, yes. Nah sekarang gimana caranya supaya solusi itu bisa kita hadirkan dengan baik? Kalau pakai manusia ya ngapain juga, FAQ-nya kalau cuma diklik suruh ke website, orang tuh rada malas. Jadi orang tuh lebih suka ketemunya sama orang, tapi sebenarnya pertanyaan itu aja. Oke, kan solusinya kan FAQ kan. Oke gini deh, supaya FAQ-nya tuh lebih bagus, kita pakai teknologi chatbot aja deh. Akhirnya chatbot dipakai. Supaya FAQ-nya itu tersajikan dengan lebih baik seolah-olah orang tuh ngomong sama manusia. Gitu. Padahal itu cuma FAQ doang. Gitu ya. Nah berarti kan chatbot itu kan teknologi. Teknologi itu kan enabler. Solusinya FAQ. Chatbotnya itu memungkinkan FAQ itu disajikan dengan sangat baik. Nah dudukan teknologi itu kayak gitu selalu teman-teman semuanya. Ya, bukan teknologi itu solusinya, tapi teknologi itu alat yang bisa kita pakai supaya solusi kita bisa terdeliver dengan sangat baik. Gojek misalnya, dia pakai teknologi GPS. Ya, satu, teknologi apa lagi? Teknologi marketplace sebenarnya, cuman diimplementasikan jadi menghubungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain, namanya kan teknologinya ride sharing sebenarnya. Menghubungkan pihak satu dengan pihak yang lain menggunakan GPS. Itu teknologinya. Ya. Tapi solusinya adalah menghubungkan para tukang ojek dengan orang yang mau menggunakan ojek dengan cara yang paling efisien. Itu solusinya. Sehingga orang nggak harus pergi ke pangkalan. Karena udah saling terhubung. Sama kayak kebanyakan orang dulu kalau ada langganan ojek ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang langganan ojek zaman dulu, pokoknya Pak saya mau ke kantor tiap hari jam 7 jemput di rumah ya, ojek kan datang kan. Nah gimana caranya kayak gitu? Itu terjadi, jadi orang nggak harus datang ke pangkalan. Ya udah pakai teknologi untuk memungkinkan itu atau memudahkan itu. Teknologinya tadi ya ride sharing, GPS dan lain sebagainya. Oke, so teman-teman semuanya, yang ketiga adalah test solutions and iterate. Jadi apapun solusi yang teman-teman pikir itu udah terbaik menyelesaikan masalahnya si customers Anda, yaitu orang yang Anda ingin benar bantu. Jadi kata customer ini nggak harus pengguna atau user dari produk kita ya. Next proses kita, atasan kita, rekan kerja kita, departemen sebelah yang itu menggunakan hasil kerja kita itu juga customernya kita. Ya. Nah, kita mulai dengan nomor satu, aku agak mundur dikit ya, identify problemnya tuh apa sih yang dimiliki. Oke, setelah tahu problemnya apa, oh ternyata dia butuh laporan keuangan itu cepat ya, dan ternyata sebenarnya yang dibutuhkan itu nggak harus lengkap-lengkap dengan proyeksi lengkap, tuh hanya informasi kunci dengan rasio kunci aja deh. Oke, gue akan buatin solusi. Solusinya apa? Pakai Google Sheets. Selesai. Cuman kita nggak tahu apakah ini akan benar-benar menyelesaikan masalahnya dia atau tidak. Terus gimana caranya? Ya tes aja udah. Ya, tes aja tadi pakai Google Sheets, dicoba. Ternyata setelah dites bisa jadi atasan bilang, oh ini bagus sih, keren sih. Cuman aku butuh data yang bukan ini, butuh data yang lain. Oh oke. Terus apa yang dilakukan? Ya kita pelajari dari itu, kita buat lagi yang baru. Buat solusi versi 1.5. Perbaikin lagi, iterate. Habis itu kasih lagi ke atasan tadi. Coba kalau gini gimana Pak? Nah ini lebih bagus nih. Cuman kayaknya rasio ini kurang deh. Yang ini drop aja deh. Oh baik Pak, makasih. Keluar solusi versi 2. Atasannya mulai bilang, kalau kayak gini nih bagus nih, asik nih gitu. Ya. Nah, gitu sampai kemudian kita tahu bahwa solusi kita beneran solving problemnya si customers. Barulah kita boleh mengatakan bahwa kita punya inovasi. Gitu teman-teman ya. Oke. Ini saya kehilangan gambar yang lain. Apakah teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Mudah-mudahan aman ya. Oke, saya akan stop presenting. Masih Coach Indra. Masih ya. Oke, baik. Baik, dari saya segitu aja. Kita masih punya waktu nih untuk kita bisa ngobrol sesuai dengan rencana awal. Monggo silakan yuk. Kita diskusi yuk teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Ira. Yeah. Oke, terima kasih Coach Indra atas insight-nya. Menarik sekali Coach. Saya jadi umur 20-an lagi nih Coach, walaupun sudah mendekati angka 4 sebenarnya. Saya udah lebih dari 4 juga oke-oke aja kok Mbak. Nah itu yang penting semangatnya ya Coach ya. Oh iya dong. Nah Coach Indra, ini kan yang join tidak hanya dari Tonasa ya, tapi dari lingkup SIG ya, Semen Indonesia Group. Okay. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, ribuan, jawab satu mungkin agak susah, kecuali kalau Coach jadi Bandung Bondowoso, nah dalam waktu singkat bisa menjawab ribuan pertanyaan itu. Nah kita udah pilih nih Coach beberapa pertanyaan. Nah
Yang pertama dari Pak Irwan Adi Nugroho. Pagi Pak Indra, saya suka dengan channel Bapak di YouTube, luar biasa sekali. Pertanyaan menggelitik dari saya, bagaimana menghadapi barrier yang sangat kuat terhadap munculnya inovasi? Mangga Coach, bisa dijawab dulu. Oke, itu akan tergantung dengan barrier apa yang dimaksud ya. Karena banyak barrier untuk kita melakukan inovasi. Salah satu barrier terbesar adalah diri kita sendiri sebenarnya. Barrier di mana kita merasa bahwa, aduh aku nggak cukup pinter untuk bisa keluar inovasi. Waduh nanti kalau aku salah gimana nih? Aku kan malu nanti sama orang lain. Itu barrier internal kita dan itu that's the biggest barrier sebenarnya. Kalau memang itu barrier yang dimaksud, ya solusinya ya kita harus punya mindset yang tepat terkait dengan inovasi gitu. Bahwa misalnya gini, aku takut nanti kalau aku salah aku malu gitu. Bro, yang namanya inovasi itu nggak ada ceritanya, lu baru buat sekali langsung bener, itu kagak ada. Kalau buat langsung bener namanya best practice, karena yang dilakukan cukup nyontek aja yang udah pasti bener, lu buat lagi di tempat lu gitu. Itu mah pasti benernya. Inovasi itu selalu eksperimentasi. Eksperimentasi itu lebih banyak peluang gagalnya dibandingkan benernya. Makanya proses inovasi itu proses yang tadi aku lihat di terakhir itu berputar ya, siklus. Coba ini dulu nggak berhasil, ubah lagi, perbaikin lagi, coba lagi, tes lagi, perbaikin lagi terus gitu. Sehingga bagi seorang inovator kegagalan itu bukan aib, kegagalan itu sebuah proses yang memang harus dilalui gitu. Nah kalau teman-teman punya dudukan mindset yang tepat seperti itu, insya Allah barrier terkait dengan takut gagal itu akan hilang. Barrier yang lain apa? Misalnya, oh ternyata ada barrier terkait dengan misalnya kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa, oh nih kita nggak ada anggaran untuk inovasi gitu. Nah ini juga balik lagi ke mindset, siapa bilang inovasi itu harus pakai anggaran yang banyak. Aku tuh pernah ngebantu perusahaan gede nih ya untuk berinovasinya tuh bahkan membuat bisnis baru. Modal yang diperlukan cuma 20 juta per bisnis. Jadi nggak ada cerita bahwa finance itu atau keuangan itu jadi barrier, itu cuman ya karena kita kebiasaan yang perusahaan gede kalau kita mau eksplorasi bisnis baru tuh dari kepala kita 5 miliar gitu ya. Begitu aku bilang ke CEO-nya waktu itu, Pak udah kasih per squad 20 juta aja dia untuk modal. Kaget dia. Yang bener aja 20 juta untuk apa gitu. Bisa dipakai apa? Ya nanti kalau saya butuh tambahan saya minta lagi deh gitu. Dan sampai ujung saya nggak minta tambahan gitu. Jadi gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Barrier lagi misalnya apa? Ada orang-orang di perusahaan yang memang atau mungkin bahkan atasan kita langsung yang tidak pro inovasi ya. Dia pro legacy gitu ya, yang udah pasti-pasti aja dijalanin deh. Dulu juga dengan cara gini juga baik-baik aja, ngapain sih kamu aneh-aneh gitu. Itu juga bisa jadi barrier ya. Ya kalau misalnya itu yang jadi barriernya, ya satu-satunya cara adalah ya kita buktikan aja gitu. Jangan dilawan, jangan ditentang. Oh berarti kita harus di luar jam kerja dong. Ya iya emang. Ya sebab bilang jadi inovator tuh gampang. Semua orang bisa, tapi emang harus ada investasi yang kita lakukan gitu. Karena ujung-ujungnya ketika Anda berinovasi itu bukannya kepentingannya Anda ingin show off kepada orang lain, bukan semata-mata karena Anda ingin dianggap sebagai orang pintar, tapi Anda ingin benar-benar kontribusi untuk perusahaan. Satu itu. Yang kedua adalah teman-teman ingin belajar, karena Anda berinovasi itu Anda dapatnya banyak. Ya, dapat teman baru, dapat gagasan baru, dapat pengalaman baru, akhirnya ilmunya nambah itu. Ya, jadi jangan sampai ada barrier yang menghentikan teman-teman semuanya untuk melakukan proses inovasi. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Adi Nugroho, nah, oh sorry. Sudah jelas suaranya? Sudah. Oke. Ya. Terima kasih Coach atas jawabannya dari pertanyaan dari Pak Irwan Adi Nugroho. Nah ini sekarang kita coba ke live question. Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Silakan Pak Arif Rahman Hussein, mungkin bisa dibantu untuk unmute mikrofonnya. Bapak Arif Rahman Hussein, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Halo, Assalamualaikum Coach Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin bertanya Coach, saya cuma ingin berterima kasih dengan serial Rise Above the Crowd. Nah itu benar-benar mengubah mindset saya dan mengubah karir dan takdir saya Coach. Terima kasih. Alhamdulillah, amin. Matur nuwun Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Coach. Sami-sami. Oke, kita ke penanya berikutnya, ada Bapak Muhammad Abdul Aziz. Silakan Pak. Bisa di-unmute mungkin. Silakan Pak Aziz.
Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum silakan warahmatullahi Pak. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi. Indrawan Nugroho. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, saya termasuk sering melihat YouTube-nya ini ya, Pak Indra ya, sangat menarik dan selalu memberikan motivasi bagaimana selalu berinovasi. Nah ini bagaimana sih kita menjadi seorang leader ya? Kita punya tim banyak gitu, selalu mensemangati bagaimana tim kita itu selalu punya inisiatif untuk eksploitasi dan eksplorasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menemukan inovasi breakthrough ya, eksplorasi, karena terus terang untuk menemukan yang eksploitasi, continuous improvement, incremental itu kan tiap hari kita nemukan gitu ya. Tapi di saat menemukan breakthrough kok kayak kesulitan gitu. Apakah mungkin referensi kita yang nggak banyak, atau gimana sih biar kita itu tetap termotivasi bahwa breakthrough itu adalah suatu inovasi yang kita memang harus temukan gitu. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang lebih tepat begini mendudukannya ya. Jadi kalau tadi saya sebut ada sustaining innovation, ada disruptive innovation. Itu kan dua-duanya sama-sama bagus sebenarnya. Tinggal pertanyaannya problem apa yang kita ingin selesaikan. Jadi kembalinya itu adalah ketika kita mau berinovasi, kita tuh mulainya itu kan bukan dari idenya apa nih, aku pengen ide yang breakthrough. Berangkatnya jangan dari situ, itu malah bingung nantinya, malah nggak ketemu ide breakthrough-nya. Jadi berangkatnya tuh dari yang tadi aku sampaikan di awal ya, ada 3. Pertama adalah identify customer problem, kan itu nomor 1. Jadi kita mulai dari milih problemnya apa dulu. Nah problem itu macam-macam nih levelnya nih. Ada problem itu yang dia tuh sesuatu yang misalnya kayak atapnya bocor, ya udah tinggal ditambal aja. Nah itu problem yang cukup solusinya troubleshooting istilahnya kategorinya. Tapi ada problem-problem yang itu tuh problemnya sendiri aja nggak jelas apa. Kalau tadi kan atap bocor kan jelas kan problemnya apa? Oh atap bocor karena setiap hujan itu selalu netes kan. Solusinya juga udah ada best practice-nya, tinggal pakai aja gitu. Tapi nggak semua problem sesederhana itu. Ada problem yang misalnya kayak gini. Kenapa ya kok sekarang ini penjualan kita kok terus menurun? Tapi kalau kita ngeliat tetangga kita, yang lain tuh stabil kok. Naik sih enggak, tapi mereka stabil. Cuman kita doang yang terus turun ini. Itu problemnya apa ya? Nah, kita nggak bisa secara mudah untuk identifikasi problemnya itu apa. Kita punya tebakan, tapi kebenaran terkait dengan problemnya apa itu kita nggak tahu. Dan kalau seandainya kita bisa solve problem itu, maka ini akan ngasih impact yang sangat besar bagi perusahaan kita. Nah, di bagian itu mungkin kita mikirnya harus lebih jauh. Bisa jadi solusinya berupa inovasi yang breakthrough. Nah, jadi berangkatnya dari problemnya dulu. Ya, nggak semua problem kita perlu selesaikan dengan inovasi. Kalaupun pakai inovasi, nggak selalu harus breakthrough. Ada yang sesederhana kayak yang tadi aku ceritakan tadi. Ya, ya kita kumpul antar departemen, kita buat event tertentu, kita minta sponsor ini sampai akhirnya jadi rutin, masalahnya selesai. Itu kan nggak ada breakthrough-nya sebenarnya, tapi kan problem solve, inovasi. Karena beda menyelesaikan masalah dipakai orang, gitu. Namun kalau memang pengennya breakthrough, ya carilah masalah yang memang itu membutuhkan breakthrough. Masalah yang nggak jelas masalahnya apa. Dan kalau dibiarkan ini dampak negatifnya besar, kalau kita punya solusi, kontribusinya bagi perusahaan itu juga besar sekali. Itu pasti butuh breakthrough. Definisikan problemnya apa, cari dulu problemnya apa. Dari situ baru kita lakukan ideation. Dengan pertanyaan begini, jika seandainya semuanya mungkin, maka apa saja alternatif solusi yang bisa aku berikan agar supaya problem itu selesai. Wah, muncullah ide-ide yang beraneka ragam. Makanya di depan harus ada kata-kata jika seandainya mungkin. Karena kebanyakan dari kita ketika ngeluarin ide itu nggak jadi. Gara-gara, ini mah nggak mungkin disetujui sama atasan. Ini mah mahal, nggak bisa. Ini teknologinya kita belum siap. Akhirnya nggak ada ide yang keluar. Maka supaya itu nggak menghambat, kita kasih kata-kata di depan. Jika seandainya semuanya mungkin. Ya, kamu minta duit, kasih. Teknologinya besok ada. Pokoknya semuanya mungkin. Apa aja alternatifnya? Ya, nggak penting harus benar dulu di awal. Pokoknya keluarin aja ide sebanyak-banyaknya. Nah, nanti dari ide yang banyak itu baru kita cari nanti mana yang benar-benar bisa jadi solusi. Nah, dari situlah breakthrough muncul. Jadi gabungan antara ide gila yang kita realistiskan. Itu namanya breakthrough. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan, Mas.
Oke, terima kasih Pak Indra. Ide gila Sami-sami. ya, breakthrough. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Indra dan terima kasih Pak Aziz atas pertanyaannya. Kita masih boleh bertanya, Coach Indra? Boleh, silahkan. Oke, ke penanya berikutnya ada Bapak Agus Sanyoto. Silakan Pak Agus untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa di-unmute. Baik, terima kasih Mbak Ira, Mas Indra, saya panggil Mas saja. Berbicara inovasi, tes suara saya masuk Mbak Ira? Masuk Pak, clear. Oke. Berbicara inovasi sangat menarik materi yang tadi disampaikan oleh Mas Indra. Saya mau coba fokus ke innovation culture Mas Indra. Yes. Jadi berbicara perusahaan ini innovation culture ini menurut saya menjadi tulang punggung di dalam kegiatan di inovasi kita. Jadi Mas Indra juga menyampaikan bahwasanya harusnya inovasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas di masing-masing individu di lingkungan organisasinya gitu ya. Ya. Padahal kita melihat faktanya perusahaan-perusahaan yang mampu membangun innovation culture yang bagus itu luar biasa seperti yang kita ketahui Toyota gitu ya, yang kita pahami yang selama ini mempunyai innovation culture yang kuat gitu. Nah, pertanyaannya gini Mas Indra, membangun innovation culture tentu by system ya. Kalau cuma untuk awareness saja masing-masing individu ini agak ya mungkin dapat tapi nggak sebesar kalau kita by system gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita membangun innovation culture itu yang berbasis sistem gitu ya, sehingga seluruh individu tadi yang Mas Indra sampaikan di suatu organisasi, di suatu perusahaan itu memang betul-betul bisa involve dan muncul kesadaran terhadap inovasi ini. Seperti itu Mas Indra pertanyaan saya. Bagus banget pertanyaannya, matur nuwun. Kalau tadi dicontohkan Toyota misalnya, Toyota itu udah sangat bagus sekali dalam membangun sistem yang mendorong adanya inovasi. Pasti Bapak mengenal gugus kendali mutu ya, GKM, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Quality Control Circle. Setiap hari Selasa kita kumpul yuk. Kalau misalnya di Toyota atau di Astra ada 8 steps, 7 tools gitu ya, yang itu dipakai untuk mencoba mencari ini ruang improvement apa lagi yang bisa kita lakukan ya di lini produksi kita, dan itu disistemikan, diwajibkan, bukan sesuatu yang hanya orang-orang tertentu yang tiba-tiba ambil inisiatif, enggak, itu wajib gitu, bahkan dikompetisikan setiap tahunnya gitu, ditarik sampai ke level yang lebih tinggi, dan itu bukan event based, itu memang sistemik gitu. Ada lagi misalnya idea suggestion system ya, jadi sistem sumbang saran istilahnya ya. Itu juga sistem, itu udah bukan event lagi gitu. Jadi kalau mau melihat bagaimana budaya inovasi itu dihidupkan melalui sistem itu ya betul Toyota, contek aja Toyota gitu. Ya. Nah yang jadi challenge adalah apa yang tadi kita sebut tentang gugus kendali mutu, kemudian idea suggestion system, memang itu biasanya diterapkannya di perusahaan-perusahaan yang basisnya manufacturing. Nah untuk di SIG bisa nggak? Oh bisa banget, karena ya mirip-mirip industrinya ya, atau mirip-mirip bisnis prosesnya, jadi sangat bisa. Di perusahaan-perusahaan yang sifatnya jasa, non-manufacturing, apalagi project base, itu jadinya agak terlalu nggak pas. Jadi justru malah pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi itu, gimana ya culture itu dibangun ke dalam sebuah sistem, itu lebih sulit dijawab ketika perusahaannya bukan manufacturing base. Ya, tapi kalau untuk SIG, manufacturing base, mestinya itu ya tinggal ikutin aja mereka. Namun demikian, ada namun demikiannya. Kebanyakan dari inovasi yang lahir melalui proses sistem yang tadi itu adalah inovasi yang sangat erat hubungannya dengan sustaining innovation. Makanya kan improvement, ya kan, kalau Kaizen kan kecil-kecil tapi rutin terus, lama-lama jadi bukit juga kan gitu. Itu namanya sustaining innovation. Disruptive innovation jadi nggak kebangun di situ. Maka untuk disruptive innovation mungkin kita perlu sistem tambahan yang memberikan ruang bagi karyawan untuk bisa
mengeluarkan gagasannya, idenya yang itu nggak harus berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan secara teknis. Kalau GKM itu kan kaitannya sama oke, aku lini produksi bagian ini. Ya udah GKM-nya untuk lini itu aja. Jadi sangat related sama pekerjaan. Nah, itu dibebaskan. Nggak harus terkait dengan itu. Contohnya gimana? Contohnya yang dilakukan sama Google. Google itu kan memberikan kebebasan kepada karyawannya 20% waktu kerjanya dipakai untuk berinovasi dalam bidang apapun yang mereka minati. Ya, bisa jadi itu nyambung sama kerjaannya, bisa jadi enggak. Nah, itu disistemikan. Memang diizinkan, dibolehkan, di-encourage, didorong. Habis itu ditagih, gimana? Lo waktu 20%-nya itu kemarin dipakai untuk inovasi apa aja? Ayo cerita yuk ke kita yuk, present ke teman-teman yang lain. Nah, itu disistemikan. Nah, memang betul sekali bahwa budaya inovasi yang paling bagus itu adalah ketika budaya itu dijagain dengan sistem. Dituntun oleh sistem, dipaksa oleh sistem. Ya, maka peluang untuk budaya inovasi itu muncul akan lebih besar. Tentu saja sistem hanya satu bagian ya, kita tetap orangnya harus disentuh. Ya, tetap harus diajarin ilmunya, tetap harus disemangati. Tapi dengan adanya sistem, peluang untuk budaya itu benar-benar mewujud lebih besar. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Coach Indra. Memang benar ya. Jadi di Sementanasa saya sedikit cerita nih Coach. Di Sementanasa sendiri sebenarnya sudah dari waktu ke waktu kita apa ya istilahnya memudayakan inovasi gitu ya melalui sebuah kompetisi gitu. Cuman memang balik lagi gitu ke orangnya gitu, ke orangnya. Ini yang masih kita berusaha untuk bangun bahwa inovasi itu bukan hanya sekedar kompetisi, tapi inovasi itu need gitu untuk kita sebagai karyawan untuk membangun diri kita dan memberikan manfaat ke perusahaan tentunya ya. Masih ada pertanyaan? Bisa satu lagi mungkin ya? Monggo. Dari Oke, satu lagi Coach, ini dari Bapak Surya Satiawan. Nah, apa yang perlu kita pelajari di saat mentok untuk berinovasi? Mungkin pernah mentok Pak Surya ini. Silakan Coach. Mentok berinovasi itu dalam hal apa? Jadi misalnya kan inovasi itu sebuah proses ya. Apakah lagi cari idenya mentok, atau lagi cari masalahnya mentok, atau diimplementasinya mentok. Nah, tergantung mentoknya ada di mana nih, gitu ya. Kalau kebanyakan sih dari kita ketika bilang, aduh gue mentok nih inovasi itu, biasanya tuh ketika gue nyari ide. Karena hampir semua orang berpikir inovasi itu mulainya dari ide, dan itu salah. Ide itu ntar, ya mulainya dari masalah dulu. Jadi kenapa orang mentok ketika cari ide? Karena dia nggak tahu masalahnya apa gitu. Jadi cari ide apaan? Masalahnya kagak tahu. Jadi justru saran saya adalah beneran deh berangkat dari masalah. Kita mulai dengan milih dulu masalah mana yang kita ingin selesaikan. Dan masalah itu banyak banget di sekitar kita. Nggak mungkin semuanya kita selesaikan. Pick one. Pilih satu masalah yang real, yang konkret, yang kalau kita bisa cari solusinya dan itu benar-benar solve problemnya, itu impact-nya besar bagi perusahaan, bagi kita, bagi tim kita. Setelah ketemu, definisikan masalah dengan sangat baik, baru kemudian kita cari idenya. Nah, cari ide itu bisa jadi mentok juga. Kalau mentok kayak gimana? Jadi misalnya nih, aku udah ideation, udah ketemu misalnya 20 ide solusi, tapi aku merasa belum ada yang bagus nih. Mentok nih aku nih, istilahnya gitu. Terus gimana? Jangan berinovasi sendirian. Inovasi itu adalah team sport. Libatkan orang lain untuk bersama Anda melakukan inovasi itu. Dan orang lain itu upayakan jangan orang-orang yang sama dengan Anda. Nih orang finance, Anda orang finance ya. Semuanya orang finance semuanya. Anda orang sales, semuanya orang sales semuanya. Ya paling idenya itu tuh doang. Dicampur, ada orang finance, orang sales, orang production, orang engineering ada di sana. Ya, orang legal ada di sana, orang HR ada di sana, Korsek ada di sana. Oke, dengan latar belakang beda-beda ini langsung pancing mereka dengan sebuah pertanyaan. Suruh keluarin idenya sebanyak-banyaknya, nggak penting benar atau salah. Itu bakalan muncul banyak banget ide. Ya, dan ide satu dengan yang lain nggak boleh saling dipantah. Pokoknya keluarin aja dulu. Bahkan kita harus build on other people's idea. Orang punya ide apa, jangan dibantah, jangan dikritisi, dengerin dulu. Habis itu Anda tambahin idenya. Berdasarkan ide dia itu, tambahin lagi.
Nah, orang lagi nambahin lagi, kita tambahin lagi. Itu ujung-ujungnya 100 ide mah muncul dalam satu kali pertemuan gitu. Nah, tinggal dari sekian banyak itu baru kita pilih dan kita pilih kan. Nah, kita kategorikan gitu. Mana yang ini masuk kategori gila, mana yang masuk realistis, mana yang breakthrough. Nah, kita ambil yang breakthrough yang sesuai yang kita bahas tadi. Jadi itu, mentok itu kadang-kadang karena kita melakukannya sendirian. Ketika kita libatkan orang lain, ya, insya Allah peluang mentoknya lebih sedikit. Kalau misalnya Mas, udah deh aku udah bener-bener udah bareng-bareng, ini pun juga kita udah ideation nggak dapat juga, ya mungkin saatnya Anda butuh ini kali ya, butuh healing kali ya. Ya jalan-jalan dulu kayak nonton bioskop bareng-bareng sama timnya, atau makan siang bareng-bareng, bercanda aja dulu, berenang kayak gitu ya. Nah, begitu udah mulai cooling down lagi, baru tantang lagi gitu. Ambil apa? Misalnya Anda lagi nonton bioskop terus bilang, oke, dari film tadi tuh keren ya, apa yang bisa ambil dari film tadi supaya bisa bantu menyelesaikan masalah ya, kita contek di bagian mananya ya. Ada terinspirasi dari film, muncul banyak ide lagi kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, terima kasih Coach Indra untuk jawaban atas pertanyaan yang paling akhir. Ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Pangkep gitu ya, waktu Indonesia Tengah. Sebelum masuk ke sesi quiz yang sudah dinantikan oleh Seegers, kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas quality time-nya yang diberikan oleh Coach Indra. Semoga kedepannya kita dapat silaturahmi nggak lewat webinar Coach, jadi bisa langsung gitu ya, lebih enak lagi gitu. Amin. Selanjutnya berkenan Coach bisa memberikan closing remarks, silakan Coach. Ya, teman-teman sahabat-sahabat semuanya, dari semua yang saya sampaikan tadi, ujungnya satu teman-teman semuanya, inovasi itu tanggung jawab kita bersama. Ya, jangan serahkan itu hanya kepada 1, 2, 3 orang. Hanya karena di job desk kita nggak ada kata-kata inovasi, bukan berarti kita tidak diberikan amanah untuk melakukan inovasi. Karena kita semua harus ikut kontribusi, gedein perusahaan kita, memperbesar peluang karir kita, ngebantuin teman kita, dan cara untuk melakukan semua tadi adalah berinovasi. Jangan takut berinovasi, jangan takut gagal, karena semua proses inovasi pasti mulai dari belajar, pasti mulai dari kegagalan, dan itu bagian dari proses belajarnya, kegagalan itu. Karena dengan, ternyata nggak berhasil yang ini ya, apa ya alasannya ya, coba lagi yang berbeda, terus sampai kemudian akhirnya teman-teman beneran bisa menemukan cara yang baru, berbeda, yang menyelesaikan masalah, yang benar-benar dipakai oleh semua orang. Dan pada saat itu teman-teman udah bisa mengatakan resmi jadi inovator. So, yuk, mumpung ini dengan semangat festival inovasi, budaya inovasi, kita mulailah berinovasi dari yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan di tempat kerja kita masing-masing. Selamat berinovasi.